Voila, akhirnya selesai. Bagian yang paling melelahkan saat pindah rumah adalah harus menata kembali koleksi berkenku. Tapi paling tidak ruang gantiku lebih besar dari yang sebelumnya, jadi tak apa. Sekarang aku harus memilih baju yang sempurna untuk sekolah besok. Kesan pertama itu sangat penting. Ini baju favoritku saat ini. Tapi mari kita tanya pendapat yang lain. Ibu, ayah, gimana? Queen Bee baru SMA Wellston akan datang. Adele, di sana kau rupanya. Ini beberapa barang baru. Oh, barang-barang. Aku suka kejutan. Apakah ini? Ibu, bukankah ini untuk para pelayan? Sayangku, rupanya warga yang berada di lingkungan ini sudah jadi target geng perampok berbahaya. Demi keamananmu, sebaiknya kau sederhanakan pakaianmu, paling tidak sampai mereka menangkap pencurinya. Aku tahu ini tak ideal, tapi keamanan utama. Ayo sayang, bukankah kemeja ini cantik? Tidak, tak begitu. Aku tak mau terlihat mati memakai kain lap itu. Orang tuaku mungkin hanya bersikap berlebihan. Kita lihat saja. Rupanya beberapa cewek telah dicuri tas Hermesnya, yang lain gelang Cartier-nya, dan cowok yang hilang Rolex-nya. Tidak, tidak. Aku tak akan biarkan penjahat mencuri kesayanganku yang berharga. Pagi berikutnya, aku turun dengan berat hati memakai baju yang sangat membosankan itu. Pakaian itu gatal dan sangat bau. Sayang, ini hanya untuk sementara. Kau malaikat kami satu-satunya dan kami jelas tak sanggup jika sampai terjadi sesuatu padamu. Baiklah. Mana sopirku? Aku ingin naik Porsche hari ini. Paling tidak itu masih bisa menyelamatkan kedatanganku yang mewah. Tentu saja tidak. Jika kau lakukan itu, sekalian saja kau gunakan suara untuk menarik perhatian pencuri itu. Kurasa yang terbaik kau naik bus. Naik bus? Sebelum aku bisa protes lagi, ibu menciumku di kening, menangis dan lari dengan histeris. Semoga harimu menyenangkan, sayang. Hebat, sebegitu khawatirnya padaku. Sekarang aku tak punya pilihan kecuali temukan halte bus dimanapun itu. Aku berkeliling di sekitar tikungan saat tiba-tiba ada teriakan memekakan telinga dari belakangku. Pencuri, awas! Aku berputar melihat ada laki-laki berlari ke arahku, jadi aku segera melesat pergi. Tapi segera aku merasakan pencuri itu menggapaiku. Ketakutan, aku berjongkok dan mengangkat tasku. Ini, ambillah, jangan sakiti aku. Tapi tak ada jawaban. Aku mengintip ke atas dan melihat pria itu ada di depanku dan sedang menahan penjahat. Ternyata bukan dia pencurinya, dan pencuri yang sesungguhnya tak sedang mengejarku. Ups, memalukan. Ayo kita pergi saja secepatnya. Tapi aku akhirnya menabrak sebuah mobil yang mentereng. Apa kau tak apa? Bukankah ini cowok yang baru saja menangkap pencuri itu? Aku mematung. Dia sangat tampan. Aku hendak menjawab saat mobil itu terbuka dan ada pria kaya yang pemarah ini segera mendatangiku. Apa kau buta? Kau menggores mobilku. Ayo bayar. Biarkan dia sendiri, Bernie. Dia tampan dan baik. Sungguh berbeda dengan si Bernie yang arogan itu. Ternyata dia dipanggil Roy, dan kami semua satu sekolah. Lebih baik lagi, Roy menawarkan mengantarku ke sana dengan mobil mewahnya. Sungguh disayangkan aku bertemu cowok keren ini dengan terlihat berantakan. Andai dia tahu asliku, dia akan sangat jatuh hati padaku. Kami cocok satu sama lain. Kami bahkan punya mobil yang serasi. Kami sampai di sekolah mendapati para fangirl menunggu untuk menyapa Roy. Masuk akal, dia tampan dan sangat kaya. Apa yang tidak disuka? Roy memberitahu aku baru di sini, tapi sepertinya mereka tak senang melihatku. Roy, kau baik sekali membantu mereka yang kurang beruntung. Rakyat jelata ini. Andai saja mereka tahu aku yang sesungguhnya. Untuk buktikan ke Roy kalau aku jauh lebih baik dari cewek lainnya, hari berikutnya, kuselipkan baju desainer ke sekolah untuk berganti. Saat aku melihat Roy, aku segera mendekat untuk memukaunya. Tapi Maya si fangirl menyebalkan itu kembali menyela kami. Usaha bagus anak baru, tapi baju tiruanmu tidak akan membuat siapapun terkesan. Kau sebaiknya tak menilai seseorang dari pakaian mereka. Kau baik sekali, Roy. Tapi kami berdua tahu kalau hanya cewek channel sepertiku yang akan cocok untukmu. Semua orang mulai ribut, tapi Roy hanya mengusir mereka pergi. Terima kasih berkat para peniru itu aku kehilangan kesempatanku dengannya. Setelah kelas, aku ganti pakaian lagi ke baju biasa membosankan milikku bersiap pulang naik bus. Kainora apa ini? Tiba-tiba, Roy lewat. Kemeja yang imut, kurasa ini lebih cocok denganmu. Tak ada salahnya berdandan sederhana. Itu menonjolkan kecantikan alami dengan lebih baik. Wah, sepertinya Roy bukanlah orang yang suka pamer. Sungguh suatu berkat terselubung pura-pura menjadi miskin ini. Roy jelas lebih menyukaiku begini, jadi aku sebaiknya meneruskannya. Pernah aku dorong sepeda hingga ujung jalan dan menunggu Roy lewat agar aku bisa beralasan kalau itu rusak dan minta tumpangan. Itu jelas bukan karena aku tak tahu caranya naik sepeda. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menempel ke Roy. Ku bilang padanya aku belum kenal siapapun di sekolah, atau apa saja yang bisa jadi alasan membuatnya mengajakku ke kantin. Tapi lihatlah makanan itu. Sungguh, apa kita seharusnya makan ini? Oh, kita biasanya tak pernah makan seperti ini di rumah. Kelihatannya enak. Untungnya, Roy merasa lebih kasihan lagi padaku dan dengan perhatian menjelaskan menunya. Hari berikutnya, aku bawa makananku sendiri dengan menu kesukaan Roy, mac and cheese, yang jelas dimasak oleh chefku. Tapi dia tak perlu tahu itu. Dia jelas menikmatinya, tapi kemudian berkomentar, Adele, kau seharusnya tak buang-buang uang dan tenaga untukku seperti itu. Habiskan saja untukmu sendiri.
Meskipun dia kaya, dia sangat peduli terhadap orang lain. Bagaimana mungkin aku tak pernah memikirkan hal-hal seperti ini? Di akhir pekan, aku pergi ke sebuah pasar malam yang disponsori oleh orang tuaku di kota terdekat. Aku berjalan-jalan sendiri dan tiba-tiba melihat wajah yang tidak asing sedang menjual apel karamel bersama beberapa anak kecil. Oh tidak, Roy. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tak boleh melihatku dandan seperti ini. Sebelum aku sempat menghindar, matanya langsung tertuju padaku. Roy, halo. Kenapa kau melihatku aneh? Pakaian ini buatan tangan. Dan ibuku mendapat sepatu ini di suatu tempat. Cukup tentangku. Kenapa kau di sini? Oh, aku jadi sukarelawan di panti asuhan. Anak-anak ini, mereka yang menanam apel-apel ini. Oh ya Tuhanku, apa cowok ini bisa lebih manis lagi? Meskipun dia berkecukupan, dia sangat sederhana dan rendah hati. Dan dia ingin membuat perbedaan. Aku harus belajar banyak darinya. Kemudian aku naik bus kembali ke kota dengan Roy. Kami lanjut mengobrol hingga keluar dari bus, tapi kemudian mobil convertible ini berhenti di samping kami. Itu Bernie dan Maya. Oh tidak, jangan biarkan dia menyeretmu rendah seperti itu sayang. Mana Rolls Royce-mu? Apa ini? Bukankah ini arsip Chanel? Adele, apa kau? Ya, benar. Ini palsu. Sekarang silakan pergi. Kuraih lengan Roy dan menariknya ke arah berlawanan. Adele, apa kau tak apa mendiskreditkan citra dirimu di depan Bernie seperti itu? Maksudku, dia populer dan kaya. Semua orang ingin membuatnya terkesan. Aku bukan pemanjat sosial macam itu. Dia orang sombong yang suka memerintah. Tak sepertimu, Roy sepertinya tersentuh oleh kata-kataku saat dia mengajakku ke perkebunan anggur dengannya akhir pekan berikutnya. Oke, jadi kukira Roy mengajakku ke sini untuk relaksasi dan udara segar. Aku tak menyangka akan disuruh melakukan beragam tugas. Ini mungkin caranya memberiku tantangan, dan tak mungkin aku akan gagal. Para pekerja di sini adalah imigran dari berbagai negara. Tapi berkat seringnya aku berpergian, aku tahu sedikit bahasa asing. Cukup untuk meminta mereka menunjukkan apa yang harus dilakukan. Dan kebetulan orang tuaku terobsesi dengan anggur klasik. Jadi aku tahu bedanya Chardonnay dari Cabernet Sauvignon. Oh, anggur ini akan menjadi Malbec yang lezat. N'est-ce pas pire? Oh, aku belajar berbagai bahasa dan menonton macam-macam dokumenter untuk meningkatkan keterampilanku. Itu bukan apa-apa. Kemudian Roy perlu perbaiki atap gudang, jadi dia memanjat tangga sementara aku tetap berada di bawah dan memberikan peralatan kepadanya. Tapi tangga itu mulai bergoyang dan dia berteriak kepadaku untuk lompat mundur. Tetapi aku tetap berada di sana dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Apa kau baik-baik saja? Itu berbahaya. Kenapa kau tak menghindar? Aku tak bisa melihatmu terluka dan juga mendapatimu jatuh padaku hanyalah yang kuinginkan. Kami beristirahat di sudut dan itulah saat Roy memberitahuku bahwa dia menyukaiku. Kurasa kau pribadi yang unik, tapi aku tak ingin ada rahasia di antara kita. Aku juga menyukaimu. Dan benar, kita sebaiknya tak menyimpan rahasia. Jadi, aku ingin mengaku. Keluargaku sebenarnya kaya, sangat kaya. Aku minta maaf karena tak memberitahumu lebih awal. Bagaimana denganmu Roy? Apakah punya rahasia? Sebenarnya orang tuaku yang punya perkebunan ini. Hanya saja para pekerja tak tahu soal ini, jadi tolong jangan beritahu mereka. Roy yang sederhana, dia yang terbaik. Dia juga sangat pengertian mengenai alasan kenapa aku harus menyembunyikan latar belakangku yang sesungguhnya. Akhirnya pemimpin geng perampokan tertangkap. Semuanya sepertinya kembali normal. Dan ini artinya aku bisa secara publik kembali jadi diriku sendiri lagi. Semua melihatku dengan pandangan yang berbeda. Hanya saja, Roy sama sekali tak terlihat terkesan. Saat aku mengajaknya ke restoran kesukaanku, dia memberitahuku dia tak suka tempat yang penuh sesak itu. Ditambah lagi dia punya banyak pekerjaan di perkebunan. Aku sangat ingin pergi kencan yang layak dengan Roy. Tapi kurasa bersamanya saja sudah cukup. Jadi aku setuju membantunya di perkebunan. Saat kami menunggu supirku menjemput kami, seseorang melompat keluar dari semak-semak dan merampas kalung emasku. Saat ku pegang leherku dengan kaget, Roy melesat mengejarnya dan mencengkram punggungnya. Kuperhatikan perampok itu mengatakan sesuatu ke Roy sebelum kabur. Aku kemudian bertanya kepada Roy soal itu, tapi dia hanya mengangkat bahu. Hari berikutnya di sekolah, ada wanita dengan pakaian compang-camping berlari masuk dan mengatakan bahwa ia harus segera menemukan putranya. Saat melihat Roy, dia segera mendatanginya. Oh, di sini kau rupanya. Kukira terjadi sesuatu padamu. Seseorang bilang kau dalam masalah. Semua orang mulai berceloteh. Roy, kau kan kaya. Kenapa tak kau belikan ibumu pakaian yang bagus? Dia terlihat kebingungan, kemudian bergumam. Aku tak kaya, aku bohong. Apa? Kenapa? Kau selalu bilang uang tak masalah, tapi kau hidup dengan topeng ini? Roy menghindari mataku, menggumamkan maaf lalu mengajak ibunya keluar. Jadi, selama ini aku tak tahu siapa dia sesungguhnya. Merasa terluka dan tertipu, kuteriakan bahwa sudah berakhir di antara kami. Hatiku terbelah dua, ini sungguh mengerikan. Kemudian aku sampai rumah melihat orang tuaku panik. Seseorang telah mengirimi mereka surat ancaman mengatakan aku akan datang saat kalian tak menduganya dan mengambil semua yang aku mau. Orang tuaku takut sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Jadi mereka menyewa bodyguard untuk melindungiku. Dan esoknya seluruh skuad muncul dan yang sangat mengejutkanku di antara mereka ada Roy. Apa yang kau lakukan di sini? Apa ini tipuanmu? Aku membalas iklan itu. Aku tak tahu kalau itu untukmu. Kumohon Adele, aku butuh pekerjaan ini. Aku sungguh membutuhkan uang itu. Aku benci dia bohong padaku, tapi aku tak bisa setega itu. Jadi aku setuju kalau dia bisa jadi bodyguardku.
selama dia tahu batasannya. Ada Roy yang mengikutiku kemana-mana sangat menyebalkan. Jadi saat Bernie muncul dan mengajakku kencan, meskipun tak sungguh suka si brengsek itu, aku pun menyetujuinya. Rasanya menyenangkan berdandan dan dibawa ke restoran berkelas. Dan rasanya bahkan lebih baik melihat betapa marah Roy terlihat. Di perjalananku ke restoran, Roy menghentikanku. Bernie tak seperti yang kau kira. Tolong menjauhlah darinya. Kuanggap kata-katanya sebagai rasa cemburu dan mengabaikannya. Apa yang dikatakannya membuatku semakin bertekad untuk lebih dekat dengan Bernie. Jadi ketika dia menyarankan mengadakan pesta di rumahku untuk ulang tahun ke-16 dan mengundang semua temanku, aku langsung setuju. Pestanya luar biasa. Sudah lama sekali aku tak bersenang-senang dan melupakan sejenak kejadian baru-baru ini barang sebentar. Berkat Bernie. Tunggu dulu sayang, aku sudah siapkan hadiah besar untukmu. Cahaya lampu mati dan aku menunggu, bertanya-tanya apakah itu. Tapi itu agak terlalu lama. Aku memanggil Bernie, tapi tak ada. Aku juga tak dengar dari Roy. Menyadari ada yang salah, ku cari jalan masuk ke rumah dan tiba-tiba dipegang seseorang. Shh, biar ku tunjukkan sesuatu padamu. Dia memanduku ke garasi dan aku melihat Bernie mencoba menyalakan supercar. Di sampingnya ada tas penuh perhiasan berharga. Cepat juga, tapi aku tak kesini sendiri. Ya, tapi timmu sudah diringkus. Kemudian Roy membuka pintu garasi dan para polisi masuk untuk menangkap Bernie. Di luar kulihat beberapa perampok di arah keluar dengan diborgol. Kau lagi, kau bisa belagak sok tinggi dan perkasa sesuka hati, tapi kau tak ada bedanya denganku. Ternyata, bahkan setelah pemimpinnya ditangkap, geng perampok masih hidup dan baik-baik saja. Dan Bernie adalah anggotanya. Dia hanya berpura-pura kaya untuk membodohi korbannya dan memberi info ke geng itu. Mengetahui latar belakangku yang asli, dia yang mencuri kalungku tapi misi itu gagal karena Roy menghentikannya. Sebagai balasan, Bernie membocorkan informasi soal keluarga Roy. Aku seharusnya mengekspos topik anak orang kayamu itu lebih cepat. Ku biarkan kau lolos beberapa kali karena menghargai persahabatan kita. Tapi kau masih tak biarkan aku sendiri. Sahabat yang keliru memfitnah mencuri saat itu? Saat dia dituntun pergi, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Bagaimana dengan surat itu? Kenapa kau lakukan hal bodoh yang tak perlu? Bernie tampak bingung dan bersikeras dia tak punya waktu untuk menulis hal tak penting seperti surat. Itu aku menulisnya. Aku tahu Bernie tak akan berhenti berusaha mencuri darimu dan aku tak ingin kau terluka. Jadi ku kirim surat peringatan ke keluargamu untuk perlindungan. Roy berjalan keluar tapi aku pergi mengejarnya. Bagaimana dengan beberapa tuduhan antara kau dan Bernie? Apa ini alasan kenapa kau harus menjalani kehidupan palsu? Roy menjelaskan dia dan Bernie dulunya bersahabat. Roy selalu miskin sementara keluarga Bernie sedikit lebih baik. Roy tahu kalau Bernie terlibat beberapa pencurian kecil, jadi Roy berusaha menghentikannya. Hanya saja dia membalas dendam dengan menuduh Roy. Meski tak ada bukti spesifik, karena latar belakang keluarganya yang miskin, orang-orang selalu berasumsi dia pelakunya. Jadi saat Roy pindah sekolah, dia putuskan untuk pura-pura kaya, jadi tak akan ada yang menuduhnya lagi. Oh, Royku yang malang. Kenapa menjaga keseimbanganku ini sulit sekali? Aduh, Roy membantuku berdiri dan memeriksa apa aku terluka. Kau tak harus melakukan ini, jalani saja kehidupanmu senyaman sebelumnya. Tidak. Aku ingin lakukan ini. Dengan cara ini aku bisa bersepeda menemuimu kapanpun aku mau. Mobil mentereng atau pakaian mewah tidak mengubah nilaiku sebagai pribadi, tetapi bekerja denganmu terasa menyenangkan. Dan apa kau tahu, meski pakaianmu tak serapi seperti pertama kali kita bertemu, aku masih Ini atau yang ini? Ini keputusan yang sulit. Sekarang adalah tahun terakhirku, jadi aku ingin prom terakhir ini yang paling berkesan. Aku penasaran cowok mana yang akan mengajakku ke prom duluan. Adam itu cakep, tapi dia tarik ulur denganku. Lalu ada Devin, perenang paling seksi di sekolah. Oh, dan aku juga dengar gosip kalau Ethan, atlet terpopuler di sekolah, sedang berencana mengajakku ke prom saat pertandingan baseball nanti. Ponselku yang bergetar membuyarkan lamunanku. Itu pesan dari temanku Donna yang mengatakan, "Bibi, apa kau sudah lihat berita? Lockdown dimulai besok." Ya Tuhanku, ini tak mungkin benar ya kan? Bagaimana dengan promnya? Kemudian ku terima pesan lain dari komite prom. Dikarenakan perubahan aturan terbaru, sayangnya pesta prom dibatalkan. Tidak, sulit dipercaya. Promku. Itu pesan lain. Ya ampun, aku mulai muak dengan itu. Kuharap itu Donna yang memberitahuku kalau ini semua hanya lelucon dan prom tak jadi dibatalkan. Tapi tidak. Aku meliriknya dan kulihat sebuah pesan dari Jacob, teman sekelasku yang tak pernah bicara denganku. Itu aneh. Penasaran, kubuka pesannya. Hai Jacob, jadi apa yang ingin kau tanyakan padaku? Hai, itu,
Bisakah kau bantu aku berpose sebentar? Aku mendaftar ke Institut Seni di Chicago dan tenggat waktu pendaftarannya besok. Tapi aku perlu menyerahkan gambar. Aku berpose untuk kau gambar? Tapi aku tak pernah jadi model sebelumnya. Ini kedengarannya sangat penting. Apa tak sebaiknya kau meminta bantuan profesional? Oh, jangan khawatir. Aku sudah punya semua idenya dan kupikir kau adalah orang yang paling cocok untuk jadi modelku. Karena kau cantik alami dan itu akan terlihat dalam karyaku. Terutama matamu yang indah. Baiklah, kalau kau bilang begitu, ayo kita lakukan. Jacob kemudian mengarahkan aku untuk berpose. Setelah itu, dikeluarkannya secari kertas dan mulai membuat sketsa dengan seksama. Sementara aku duduk di sana, mengusahakan yang terbaik untuk membantu temanku dengan tak bergerak. Sekarang aku punya waktu untuk benar-benar menatapnya. Kurasa Jacob sangat tampan, terutama saat dia sangat fokus menggambar seperti ini. Kenapa butuh waktu 3 tahun di SMA untuk kusadari ini? Aneh. Bagaimana bisa cowok setampan ini bisa dikatakan tak terlihat di kelasku? Mungkin itu karena dia cenderung agak pemalu? Selesai. Bagaimana menurutmu? Wow, kau sangat berbakat. Aku suka itu. Suka sekali. Sungguh? Kapan kita bisa bertemu lagi? Aku ingin memberimu gambar ini. Oh, kukira kau akan mengirimkannya bersama dengan pendaftaran kuliahmu? Tunggu sebentar. Begitu saja dia lalu menghilang dari layar bahkan tanpa menjawab pertanyaanku. Setelah beberapa saat, Jacob kembali dengan bingkai foto di tangannya. Kemudian dia memasang potret yang baru saja digambarnya ke dalam bingkai tersebut dan menggantungnya di kamarnya. Sementara itu, aku akan menggantungnya di sini, jadi akan aman. Dan ya, aku bisa melihatmu setiap hari. Kenapa? Kenapa dia berkata seperti itu? Dia sungguh membuatku tersipu sekarang. Bagaimana dengan pendaftaran kuliahmu? Sebenarnya aku sudah mengumpulkannya. Jadi, kau mengelabuiku? Aku minta maaf, bukan seperti itu. Sebenarnya aku ingin bertanya sesuatu padamu, tapi karena aku sangat gugup, akhirnya aku malah keceplosan kalau aku ingin kau berpose untukku. Jadi apa sebenarnya yang ingin kau tanyakan padaku? Kalau kau tak bicara akan kututup. Tunggu, aku tahu memang sudah dibatalkan, tapi aku tak mau menghabiskan sisa hidupku tak tahu jawabanmu. Jadi, jika aku memintamu untuk pergi ke pesta prom denganku, akankah kau akan berkata ya? Aku tak tahu. Akan kupertimbangkan hanya jika aku menerima ajakan secara resmi. Aku terkekeh sendiri saat ini. Cowok paling pemalu di kelas kami bersikap sangat tulus. Tapi kemudian dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan berani, Bibi, maukah kau datang ke pesta prom denganku? Harus kuakui aku sangat tersentuh dengan ajakan Jacob. Jadi ku jawab, ya. Sayang, makan malam siap. Oh, ibuku memanggil. Aku harus pergi. Ya, kau makanlah. Terima kasih. Aku sudah menerima jawaban yang kubutuhkan kok. Aku memberinya senyuman termanis lalu mengakhiri video call. Rasanya lunglai. Jantungku berdebar-debar. Setelah saat itu, aku tak bisa berhenti membayangkan betapa indahnya andai kami tak terjebak di lockdown bodoh ini. Jacob pasti sudah menemaniku ke prom dan ya ampun, bayangkan betapa sempurnanya kami terlihat bersama. Sayang sekali. Sekarang yang bisa kulakukan hanyalah memikirkan dia sepanjang hari. Beberapa hari berlalu, hanya saja Jacob belum menghubungiku. Tak sekalipun. Ini membuatku gelisah. Aku terus-terusan memeriksa ponselku. Kemudian ada kalanya saat aku hampir saja mengiriminya pesan duluan. Tapi alasannya apa? Aku tak punya sesuatu untuk disampaikan. Aha, aku tahu. Phoebe, apa yang terjadi? Jacob, aku mengacau. Tenanglah dan ceritakan padaku apa yang terjadi. Aku hampir membakar rumah. Hah? Apa? Apa yang kau lakukan? Aku lupa mematikan kompor saat menggoreng telur. Kau lihat? Apa ini terlihat seperti barang bukti TKP? Apa yang telah kau lakukan pada wajan yang malang itu? Itu berhasil. Karena setelah itu kami ngobrol lewat video hampir setiap hari. Dan membicarakan bermacam hal. Dari mulai mimpi kami di masa depan sampai puding kesukaan kami. Di hari yang jarang terjadi saat kami tak ngobrol, kudapati diriku merasa resah. Apa mungkin kalau aku jatuh cinta? Suatu kali saat aku berdiri di taman sedang ngobrol dengan Jacob, Nancy, adikku yang suka bergosip memergokiku. Seperti yang kuduga, saat sedang makan malam, Nancy memberitahu ibuku kalau aku punya pacar.
Dasar tukang mengadu. Kenapa ibu melahirkan aku dan dia juga? Baiklah, dan asal kalian tahu, ibuku itu tipe orang tua yang sangat ketat. Bibi, apa yang sudah kubilang padamu? Sebelum lulus kau tak boleh pacaran. Ibu meletakkan garpunya dan memberiku tatapan serius. Tapi kami hanya berteman, tak ada kata tapi. Mulai sekarang, fokuslah belajar dan berhenti menghubunginya. Mengerti? Kesal, aku segera pergi ke kamarku. Malam itu, aku tak bisa memejamkan mata. Aku teramat rindu mendengar suara Jacob. Aku kangen padanya. Kemudian di tengah malam, entah bagaimana akhirnya aku mengambil ponselku dan mengirim pesan padanya. Aku tahu ini sudah larut, tapi apa kau masih bangun? Aku bodoh sekali. Tentu saja dia tak mungkin terjaga saat ini. Oh, ini Jacob. Aku masih bangun. Kau ingin bicara? Jadi dia menelponku dan kami ngobrol berbisik supaya tak ada yang mengupingku. Kuceritakan pada Jacob soal perselisihan dengan ibuku. Dia menasehatiku untuk tak marah padanya karena ibu hanya bersikap peduli padaku. Kemudian dia berkata, di hari ulang tahunmu tahun ini, aku akan datang dan buktikan ke orang tuamu kalau kau sudah memilih orang yang tepat. Memilih orang yang tepat? Apa maksudmu? Maksudku, maukah kau jadi pacarku? Aku masih merasa kebingungan saat dia tiba-tiba mulai bernyanyi. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Aku sangat suka lagu Ed Sheeran yang itu. Hatiku meleleh di tiap kata yang dinyanyikan Jacob. Dan kudapati diriku berkata lirih. Aku mau. Ya Tuhan, dia resmi jadi pacarku sekarang. Ini sangat menyenangkan. Aku hanya berharap bisa kembali ke sekolah untuk memamerkannya. Secara sembunyi-sembunyi kami ngobrol tiap hari dan dia merupakan sinar cahaya di hari-hariku yang membosankan selama lockdown. Tapi kemudian suatu hari dia tak membalas pesan. Aku tak banyak memikirkan itu awalnya. Kalian tahu, mungkin dia sedang sibuk menggambar atau apa. Tapi kemudian hari hampir usai dan aku masih belum menerima balasan darinya. Aku mulai panik. Apa dia sakit? Hingga pada saat tengah malam, dia akhirnya mengirimiku pesan. Aku minta maaf, aku merasa agak sedih hari ini, jadi aku tak bisa bicara denganmu. Oh tidak, kenapa dia begitu sedih? Mendengar ini aku tak bisa bersabar lagi, jadi aku langsung menelponnya, terus dan terus. Tapi respon yang ada hanyalah bunyi bip panjang, lalu diikuti pesan singkat setelahnya. Aku tak ingin kau melihatku dalam kondisi ini. Aku minta maaf. Ada masalah apa? Dia selalu jadi cowok yang optimis. Sesuatu yang mengerikan pasti telah terjadi sampai membuatnya seperti itu. Merasa gelisah, aku terus menelponnya. Hingga akhirnya dia menyerah dan menjawab. Lalu dia ceritakan apa masalahnya. Lockdown adalah titik akhir orang tuanya yang berkonflik. Dan sekarang mereka proses cerai. Aku merasa kasihan padanya. Betapa aku berharap bisa lari kepadanya sekarang juga. Sebenarnya dia tinggal hanya beberapa blok dariku. Jadi kami berencana menyelinap untuk saling bertemu di taman. Dan jauh tentu saja. Rencananya aku akan buka pintu diam-diam untuk lari keluar, sementara ibu di dapur. Bibi, apa yang kau lakukan? Aku. Ayo masuk dan tata mejanya. Makanannya segera dingin. Rencanaku gagal total. Aku minta maaf, aku tak bisa keluar, ibu memergokiku. Beberapa menit kemudian, balasan dari Jacob muncul. Ternyata dia sudah menyelinap keluar dan menungguku di taman. Aku merasa sangat bersalah, jadi aku langsung menelponnya. Dia mencoba tersenyum, tapi aku tahu dia sangat kesal, jadi aku memberi cium jauh untuk menyemangatinya. Ini benar-benar membuatnya ceria. Lalu dia bilang kalau segera setelah lockdown usai, dia akan memberiku ciuman sesungguhnya. Seperti itulah waktu berjalan, dan kami belajar bagaimana memaksimalkan hubungan ini di era pandemi. Semuanya berjalan lancar hingga suatu hari dia memberitahuku berita yang membuatku bagai tersambar petir. Dia mendapat surat tawaran dari kampus seni di Chicago. Dia diterima. Tentu saja, Jacob sangat bersemangat dan aku sungguh senang untuknya. Tapi Chicago itu negara bagian yang sangat berbeda, jadi aku tak pernah bisa menemuinya. Jacob bilang masih mempertimbangkan apa dia sebaiknya pergi atau tidak karena dia tak ingin meninggalkanku. Aku pun tidak, tapi bagaimana bisa aku melarangnya pergi? Jacob, kejarlah mimpimu. Jangan menyerah karena cewek yang tangannya belum pernah kau genggam. Jika aku pergi, lalu bagaimana dengan kita?
Biarkan saja, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Setelah hari itu, tak ada lagi pesan atau telepon dari Jacob. Mungkin dia sibuk mengatur segala sesuatunya untuk kuliah. Aku sangat merindukannya, tapi aku harus biarkan dia jalani hidupnya. Kemudian, di hari yang sama Jacob pergi, kuterima sebuah paket. Aku membawanya ke kamar dan membukanya. Di dalamnya ada lukisan yang mana dia minta aku jadi modelnya. Sungguh indah lukisan itu. Sekarang bagaimana bisa aku melupakanmu kalau aku harus memandang ini setiap hari, Jacob? Kota akhirnya terbebas dari lockdown, dan semuanya kurang lebih kembali ke kondisi cukup normal. Hanya saja, aku tak bisa berhenti pikirkan Jacob dan betapa semuanya akan berbeda jika dia masih di sini. Kami belum bicara sejak saat kami putus. Kurasa lebih mudah seperti ini, meski tak menghentikan sakitnya. Dan yang membuatnya lebih parah, hari ini adalah hari ulang tahunku. Dan yang bisa kupikirkan hanya dia. Aku sedang duduk di sana berpura-pura senang saat keluargaku membawa keluar sebuah kue dan menyanyikanku selamat ulang tahun. Tunggu dulu. Siapa itu? Berdiri di belakang orang tuaku? Oh ya ampun, tak mungkin itu. Itu Jacob. Oh, iya, kutemukan orang ini seliweran di luar. Dia sepertinya ingin sekali bertemu denganmu. Dan, ya, karena ini hari ulang tahunmu, jadi kukira akan kubiarkan aturan tak boleh ada cowok khusus hari ini. Ibu tersenyum. Aku tak bisa menahannya. Aku beranjak dari kursi dan melompat ke pelukan Jacob. Aku bertanya padanya kenapa dia di sini dan tersenyum lebar dia menjawab. Aku punya janji yang harus kutepati. Kemudian aku mengenalkannya ke semua orang dan seperti cowok yang sempurna, dia sangat dewasa dan ramah terhadap keluargaku dan mereka menyukainya. Tapi segera hari berakhir dan dia hendak pergi. Jadi dengan enggan aku mengantarnya keluar dan mengucapkan selamat tinggal. Jacob kemudian menggenggam tanganku dan berkata, "Dengar, Bibi, saat aku pergi aku sadar betapa aku sangat menyukaimu. Dan jika kau punya perasaan yang sama, bisakah kita coba jalani hubungan jarak jauh?" Tanpa memberiku waktu untuk menjawab, dia melanjutkan. Aku akan berusaha sebisa mungkin sering berkomunikasi dan kembali ke sini. Aku tak akan biarkan kau merasa kesepian. Aku janji. Kata-katanya sangat menyentuh, tapi... Jacob, aku minta maaf. Kurasa kita tak bisa pacaran jarak jauh. Kenapa tidak? Karena aku telah mendaftar di Columbus College di Chicago. Dan aku diterima. Kita akan jadi tetangga. Hari itu biasa saja, seperti hari biasanya, dan aku sedang dengarkan lagu kesukaanku sambil berjalan pulang saat tiba-tiba, Boleh aku minta tanda tangannya? Oh, kau bahkan aslinya lebih tampan. Menikahlah denganku. OMG, menyebalkan sekali. Apa mereka tak punya kerjaan? Jadi kuhela napas dalam lalu berkata, "Oh, aku lapar sekali. Cuaca seperti ini membuatku ingin makan taco. Andai saja." Bisa ditebak, tanpa membiarkanku menyelesaikan kalimat, mereka bergegas pergi dan 5 menit kemudian cewek-cewek itu kembali dengan taco yang cukup untuk kumakan sepanjang minggu. Ku ambil satu, mengunyahnya dengan mulut terbuka, lalu mengusap mulutku dan bersendawa keras sekali. Mereka melihatku jijik, lalu segera pergi. Dan memang, feed Twitterku malam itu tak mengecewakan. Kulihat banyak postingan dari para penggemar mengatakan aku kasar, rakus, dan tak tahu berterima kasih. Para penggemar bodoh ini seharusnya berhenti berfantasi tentang idola mereka, sungguh. Oke, cukup internet untuk hari ini. Sekarang aku harus meninjau naskah untuk penampilan besok. Aku sangat menyukai sulap dan berpartisipasi di semua pertunjukan besar di kota ini dan sekitarnya. Setiap hari meliputi penelitian yang mendalam untuk temukan trik baru. Jelas, semuanya membuahkan hasil. Hai, aku Aston, dan penampilan sulap terakhirku sukses besar. Tapi sayangnya ini bukan aku. Ini aku. Dan cowok itu Lasper, saudara kembar identiku. Dan cewek cantik itu Miranda, dia teman sekolah dan juga asisten kami. Dia adalah angin segar pembawa perubahan dalam pertunjukan kami. Dia juga cewek yang paling mengagumkan yang pernah kutemui. Tapi aku tak pernah punya nyali untuk memberitahunya itu. Kami lakukan pekerjaan dengan baik hari ini, terutama kau, Aston. Naskahnya luar biasa dan para penonton sangat menyukainya. Terima. Aku tak tahu bagaimana aku bisa berterima kasih pada kalian. Aku belajar banyak sekali dan aku sangat senang bekerja dengan kalian berdua. Ini adalah kesempatanku untuk memberitahu Miranda bagaimana perasaanku. Kubuka mulutku untuk bicara, tapi kemudian Jasper muncul tersenyum di sampingnya dan berkata, "Dan kau juga cantik. Kau sangat berbakat dan menawan. Para penonton menganggapmu luar biasa. Begitu juga aku." Miranda balas tersenyum. Kemudian mereka berdua mulai ngobrol dan berjalan pergi, meninggalkanku di belakang. Jujur, kami mungkin kembar identik soal penampilan, tapi kepribadian kami saling berseberangan. Saudaraku menyukai perhatian, sementara aku agak pemalu.
Saat kami masih kecil, semua orang lebih memilih Jasper daripada aku. Tak masalah ibu mendandani kami dengan pakaian yang sama. Orang-orang selalu mengerumuni Jasper dan menyebutnya tampan, cerdas, dan pintar. Sementara aku, ya, aku mungkin saja tak terlihat. Hai, jangan salah, aku tak benci saudaraku. Tapi aku muak selalu menjadi bayangan di sampingnya. Lihat, bahkan piala-piala ini tertulis nama Jasper, bukan namaku. Hei, Aston, ku dapatkan ini untukmu beberapa hari lalu, tapi aku lupa. Have fun. Aku tersenyum masam dan bergumam terima kasih, tapi jujur saja dalam hati aku merasa tak karuan. Aku adalah otak dari penampilan kami, bukan dia. Aku yang menulis naskahnya, menciptakan trik, dan bahkan mendesain kostum. Tapi kenapa dia yang mendapat semua pujian itu? Dan bahkan jadi sensasi di internet, sementara tak ada yang menganggapku serius. Oh, aku lupa bilang ke kalian. Kemarin itu para penggemar Jasper, bukan aku. Aku selalu keliru dikira dia. Jadi kemarin kuputuskan bersenang-senang dan memainkan trik kecil padanya. Lucu sekali karena Jasper bingung dari mana skandal ini berasal. Lagi, para penggemar Jasper mengira akunku adalah miliknya yang pribadi. Jadi mereka membombardirku dengan pesan penuh dengan bualan tak bermutu. Jasper, aku sangat mencintaimu. Jasper, aku akan menuntutmu karena mencuri hatiku. Apa kau tahu di mana cowokku? Dia sedang baca pesan ini sekarang dan namanya adalah Jasper. Aku hendak matikan ponselku dan pergi tidur saat tiba-tiba kulihat Jasper mengomentari postingan baru Miranda. Dan mereka terus berbalas pesan. Para penggemar cewek itu membuatku muak. Mereka melihat sosok laki-laki menawan dan tampan. Dan mereka bertingkah seperti burung murai melihat benda berkilau. Dan sekarang bahkan Miranda sepertinya terpikat padanya. Oke, baiklah. Akan kutunjukkan ke kalian betapa maconya Jasper yang tampan dan mencolok ini. Tidak, mata kalian tidak sedang menipu kalian. Ini masih tetap aku. Tapi aku memakai pakaian saudaraku dan menata rambutku sepertinya. Sekarang mari kita bersenang-senang. Pertama-tama, Jasper kami perlu make up. Sekarang mari kita lihat bagian itu. Seperti rencana, tak lama sebelum orang-orang mulai menyadari siapa aku dan mulai merekam video. Jadi, aku sengaja berteriak ngeri dan melarikan diri. Seperti yang kukira, video itu tak lama beredar di sosial media, dan komentar tak henti berdatangan. Hei, bahkan beberapa YouTuber membuat video reaksi ke video itu. Ya ampun, ini sangat lucu. Aku tertawa terus sampai perutku sakit. Tiba-tiba, Jasper merangsek masuk ke kamarku. Dia bahkan tak mengetuk pintu. Dia terlihat serius. Hei, apa ini? Kelas kita akan mengadakan pesta kostum, ingat? Dan aku akan menyamar jadi cewek. Oke, tapi kenapa memakai pakaianku dan menata rambutmu sepertiku? Tenanglah bro, sepertinya aku tak sengaja mengambil punyamu. Toh biasanya kita pakai barang yang sama sepanjang waktu saat kita masih kecil, jangan terlalu baper. Dan soal rambut, aku cuma mencoba sesuatu yang baru. Dia memandangku curiga, menghela napas, kemudian pergi. Keesokan harinya, aku kira seluruh sekolah akan menjelekkan Jasper soal video itu. Tapi sebaliknya, para penggemar cewek itu bahkan menganggapnya lucu dan menginspirasi karena dia mendobrak norma-norma gender. Aku tak bisa berkata-kata, terserah. Reaksi mereka bukan masalah. Satu-satunya yang terpenting adalah bagaimana pendapat inspirasiku Miranda tentang ini. Baju yang keren, boleh ku pinjam kapan-kapan? Oh, itu. Itu persiapan pesta kostum yang akan datang. Lol. Oh, tidak. Maksudku itu cukup bagus. Astaga, rencanaku kini sudah pasti gagal total. Aku tetap di sana mengamati mereka sebentar, dan dia terus memainkan rambutnya sambil menatap saudaraku dengan pandangan terpesona. Kemudian yang makin membuatku jengkel, tepat sore itu, Pak Wainwright, kepala sekolah kami masuk ke kelas. Berhenti di depan bangku Jasper dan bertanya padanya. Jasper, akan jadi kehormatan bagiku jika kau bisa tampil atas nama sekolah di acara pembukaan balai kota minggu depan. Jasper langsung menerima undangan itu, dan kepala sekolah berterima kasih padanya, lalu pergi. Bagaimana denganku? Dia tak terlalu banyak melihat ke arahku. Kalian tahu, aku ini yang membuat konten dan lainnya. Jasper hanya orang yang berakting, mengikuti naskahku. Ini bikin frustrasi. Semua ketidakadilan ini tak akan terjadi jika aku tak punya glossofobia. Ya, bicara di depan publik membuatku takut. Jadi aku hanya bisa duduk di sana dengan tangan mengepal merasakan kemarahanku saat ini. Ini menyebalkan. Aku di belakang panggung dengan Jasper memeriksa jadwal pertunjukan. Saat Jasper berseru, aku ingin buat sedikit perubahan. Aku ingin mengakui perasaanku terhadap Miranda di akhir penampilan. Dia menunjuk panggung lalu melanjutkan. Aku akan menggantung sekotak penuh kelopak bunga di langit-langit. Dan selama tepuk tangan, kau akan menarik tali itu dan whoosh. Kelopak-kelopak bunga akan berjatuhan di atas kami saat aku membuat pengakuan. Bagaimana menurutmu? Romantis ya? Aku kebingungan, tapi masih berhasil bergumam. Oh, iya, itu kedengarannya bagus. Tapi jantungku terasa sesak. Tak mungkin aku bisa biarkan itu terjadi. Jadi, aku punya sebuah rencana. Karena aku adalah yang bertanggung jawab atas propertinya,
Hari itu diam-diam aku mengganti kotak kelopak bunga di ujung tali dengan ember berisi air kotor saja. Bukankah itu terdengar lebih seru? Kemudian sebelum pertunjukan, ku tarik Miranda ke samping lalu memberitahunya, Jasper punya kejutan untukmu. Kau akan suka. Setelah dia menerima hadiah ini, tak mungkin dia mau menemui Jasper lagi. Hahaha, aku tak sabar menunggu. Pertunjukan selesai dan tepuk tangan. Aku menunggu sinyal kedipan mata dari Jasper, lalu aku menarik talinya dan menyaksikan, oh tidak, kesalahan teknis. Tali yang menahan ember tersangkut dan sekarang seluruh ember itu terjatuh. Jasper menerjang ke depan dan menjatuhkan Miranda. Ember itu menimpa kepala Jasper. Dia pingsan dan air yang bau dan berlumur itu tumpah kemana-mana. Seluruh tempat itu jadi gempar. Ya Tuhan, apa yang baru saja aku lakukan? Oh! Aku memegangi kepalaku dan berteriak, tapi tunggu. Kenapa sangat gelap? Hei, ini kan kamarku. Aku merasa kedinginan, basah berkeringat dan gemetaran. Kurai ponselku dan melihat kalender. Harus kucubit diriku sendiri sementara jantungku masih berdebar. Ternyata hari H belum tiba, itu besok. Jadi, aku bermimpi? Aku tak sungguhan sudah mencederai saudaraku kan? Aku bergegas ke kamar Jasper untuk memeriksa. Phew, dia terbaring di sana memainkan ponselnya. Aku merasa sangat tak enak. Hanya karena kecemburuanku yang kekanakan, aku hampir saja mencederai saudaraku. Aku berpikir sejenak, lalu kemudian berjalan mendekatinya untuk mengakui semuanya. Jasper, aku minta maaf. Aku harus mengatakan ini. Semua skandal baru-baru ini, aku yang melakukannya, dengan sengaja. Insiden Taco dan juga yang di Walmart, dia mendongak dari ponselnya dan menghela napas. Kenapa kau lakukan itu? Karena aku juga suka Miranda. Hah? Sungguh? Aku tak tahu itu. Kenapa kau tak bilang padaku? Aku bahkan akan mengacaukan penampilan kita besok. Oke, maki atau pukul saja aku, apa saja aku pantas mendapatkannya. Jasper mengepalkan tangannya dan mengangkatnya di depanku. Aku menutup mata dan bersiap menerimanya. Tapi kemudian yang mengejutkanku, dia menepukku di bahu lalu berkata dengan tenang. Aku marah, bukan murka. Tapi jujur, aku lebih kecewa. Kita bersaudara, kita ini keluarga. Tapi aku juga patut disalahkan. Kurasa aku memang terlalu memanfaatkan ketenaran. Aku tahu kaulah yang punya ide untuk semua konten keren itu. Dan kurasa seharusnya aku tak terlalu terbuka dengan perasaanku terhadap Miranda. Dan mestinya mempertimbangkan perasaanmu. Setelah ngobrol beberapa saat, kami akhirnya setuju bahwa setelah penampilan besok, kami akan mengirim pesan ke Miranda mengakui perasaan kami. Dan apapun yang diterimanya, itu merupakan kehendak Tuhan. Pertunjukannya luar biasa, dan kami bahkan berfoto dengan wali kota dan menjabat tangannya. Tapi momen yang paling mendebarkan adalah hal ini. Saat kami pulang, Jasper dan aku duduk bersebelahan dan mengirim pesan ke Miranda mengakui perasaan kami. Pesan muncul di ponsel kami bergantian. Jadi siapa yang akan memenangkan perebutan cinta ini? Aku menahan napas dan membuka pesan. Aston, aku merasakan yang sama, tapi tolong rahasiakan ini dari Jasper. Aku tak mau dia merasa canggung. X. Aku hendak berteriak kegirangan saat kulihat Jasper tampak puas. Kami saling bertatapan bingung, lalu kemudian menyandingkan dua ponsel untuk membandingkan. Ya Tuhanku, Miranda mengirim pesan padaku dan Jasper dengan pesan yang sama. Dia hanya menukar nama kami. Aduh, jadi dia berencana untuk mencintai kami berdua diam-diam? Selama ini dan pujian hatiku ini sebenarnya adalah ular kecil yang licik? Sia. Dan kalau dipikir aku hampir kehilangan saudaraku gara-gara dia. Dia sungguh tak pantas. Kami tercengang, kemudian kami berdua tertawa terbahak-bahak. Dan kalian bisa tebak apa yang kami lakukan setelahnya, tentu saja. Kami mengucapkan selamat tinggal ke Miranda dan mencari asisten baru. Semoga kami berdua tak naksir yang satu ini. Memang benar kalau aku ini dulu muak jadi pendamping saudaraku, tapi sekarang berbeda. Aku paham bahwa meski kami terlihat sama, kami masing-masing punya kepribadian kami sendiri. Itulah kenapa ada banyak hal dalam hidup yang cocok dengan dirinya, tapi tidak denganku dan begitu sebaliknya. Dan apa kalian tahu aku bangga akan itu? Lagi pula, aku sedang berusaha keras mengatasi sifat pemaluku dan menampakkan diri. Orang-orang akhirnya mulai tahu aku, dan meskipun aku tetap cowok di belakang layar, aku juga punya fanbase besar. Aku sedang berbaring menonton Netflix ketika tiba-tiba bel pintu berbunyi. Siapa itu? Aku membuka pintu dan, ya Tuhan, itu dia. Maaf, tapi setiap kali aku melihat sepupuku Zoe, aku langsung merasa tegang. Aku tidak tahan dengannya dan menurutku perasaan itu saling menguntungkan. Hai sepupu, bagaimana kabarmu? Apa yang kamu lakukan di sini? Begitukah caramu menyapa sepupumu? Kemudian dia melewatiku dan masuk ke rumahku, diikuti oleh sopirnya yang membawa 4 koper besar. Apa yang dia akan... Yap, dia berencana untuk tinggal di sini. Kenapa sih? Percayalah, aku juga tidak menyukainya. Aku ingin tinggal di penthouse hotel bintang 5, tetapi orang tuaku bersikeras agar aku tinggal bersamamu.
Berapa lama kamu akan berada di sini? Dan bagaimana dengan sekolah? Al, aku akan homeschooling sebentar, setidaknya untuk 2 bulan. Kami sedang merenovasi seluruh rumah sehingga bisa memakan waktu lebih lama. Maksudku, kamu kan tahu betapa besarnya rumahku. Dan kami juga merekrut desainer interior kelas dunia ini dari Perancis. Ah, Zoe klasik. Dia tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyombongkan diri. Dan sekarang aku terjebak bersamanya selama berbulan-bulan. Kenapa orang tuaku setuju dia bisa tinggal? Ya, mudah bagi mereka untuk mengatakannya karena mereka sedang jet setting keliling dunia. Jadi mereka tidak perlu mengurusnya. Keesokan harinya, suara aneh membangunkanku. Ini baru jam 6 pagi. Dan ribut-ribut sepertinya datang dari koridor. Kasurku kaku seperti batu bata. Dan bagaimana mungkin kamu mengharapkanku tinggal di ruangan sekecil ini? Aku pernah melihat lemari yang lebih besar. Serius? Kenapa kamu malah menyewa tempat ini? Apakah kamu tahu jam berapa sekarang? Dan apa yang kamu bicarakan? Ini adalah rumahku. Benarkah? Oh wow, bukankah ini terlalu kecil? Gadis ini benar-benar ingin menguji kesabaranku atau bagaimana? Keluhan konyolnya tidak berhenti di situ. Dia terus berteriak kepada para pelayan setiap 5 detik. Di mana ransel gunciku? Gaun ini perlu disetrika dengan uap, bukan disetrika biasa. Kenapa ada kerak di rotiku? Apakah ini bebas gluten? Aduh. Lalu dia menoleh padaku. Lia, aku tidak mengerti kenapa kamu belum memecat mereka. Sulit dipercaya. Aku akan pergi ke country club untuk sarapan. Sampai jumpa. Lalu dia pergi. Oh, baiklah. Setidaknya aku bisa menikmati sarapanku dengan tenang. Sebenarnya aku sangat menantikan sekolah sekarang. Astaga, aku tidak pernah berpikir aku akan mengatakan itu, tapi setidaknya itu adalah zona bebas Zoe. Namun sekolah juga harus berakhir suatu saat, dan aku harus pulang dan menghadapi Zoe lagi. Dia sedang duduk di sofa, lengannya terlipat, lalu dia berkata, "Hari ini sangat membosankan. Besok aku akan berangkat ke sekolah bersamamu." Apa? Aku berkata dengan panik, tidak mungkin. Sekolahku memiliki peraturan ketat yang tidak mengizinkan orang asing masuk. Selain itu, ini adalah sekolah negeri. Kamu akan membencinya. Tapi dia tidak mendengarkan dan bersikeras agar aku menelpon ayahku dan memintanya bertanya ke sekolah. Jadi aku pura-pura menelpon ayahku dan memberitahu Zoe bahwa menurutnya itu tidak mungkin. Dia segera menelpon ayahnya. Lalu 30 menit kemudian dia memberitahu aku bahwa semuanya sudah selesai. Ternyata dia menelpon kepala sekolah dan baru saja memberinya sumbangan yang besar kepada sekolah. Dan voila, Zoe diterima. Oh, baiklah. Itulah salah satu keuntungan memiliki ayah yang kaya dan berkuasa. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Sekarang tidak ada cara untuk menghindari Zoe. Kami akan bertemu satu sama lain sepanjang hari, sepanjang waktu. Tapi mungkin saat dia melihat betapa populernya aku, dia akan cemburu dan pergi. Tapi begitu kami memasuki lorong, semua mata tertuju pada Zoe. Mereka memandangnya seperti bintang Hollywood atau semacamnya. Dasar para pengkhianat. Zoe menghabiskan sepanjang hari untuk membual kepada penggemar barunya. Dia benar-benar menyukai perhatian itu karena apa yang dia lakukan selanjutnya sangat gila hingga aku pikir aku akan pingsan. Dia menelpon ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin pindah ke sekolahku secara permanen. Oh tidak, aku harus memberitahu Susan berita buruk ini secepatnya. Hanya sahabatku yang bisa memahami apa yang aku alami saat ini. Dia mengatakan padaku untuk tidak khawatir karena Zoe terlihat palsu dan orang-orang akan segera mengetahuinya. Dan bahkan meyakinkanku kalau aku lebih cantik. Susan, kamu yang terbaik. Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari Zoe. Darurat, bawa aku ke salon sepulang sekolah. Aku baru saja mematahkan kukuku. Apa? Jadi sekarang aku sopirnya? Tiba-tiba Susan menyela. Aku akan mengantarnya kalau kamu mau. OMG, gadis ini adalah penyelamat. Jadi sudah diselesaikan. Susan mengantar Zoe ke salon kecantikan sepulang sekolah, sementara aku bisa bersantai di rumah dan menikmati waktu bebas Zoe. Beberapa jam kemudian, Zoe kembali dengan ekspresi dingin di wajahnya. Ada apa dengan dia? Jadi, bagaimana salonnya? Apakah kamu bersenang-senang dengan Susan? Tapi dia mengabaikanku. Terserah, aku tidak peduli. Keesokan paginya aku menggunakan pengeriting rambutku. Ada apa dengannya? Aku tidak bisa membuka penjepitnya. Ya Tuhan, aku mulai mencium bau sesuatu yang terbakar. Rambutku, tolong! Aku mengambil gunting dan memotongnya.
Tuhanku, tidak mungkin aku bisa pergi ke sekolah dalam keadaan seperti ini. Jadi aku menelpon guruku dan berpura-pura sakit. Lalu membuat janji darurat dengan salon rambutku. Saat aku berjalan kembali ke kamarku untuk ganti baju, aku melirik ke kamar Zoe. Dan di sanalah senjata yang secara brutal membunuh rambutku. Sebotol besar lem tergeletak di mejanya. Wah! Jangan berpikir aku akan membiarkanmu lolos begitu saja. Saat sarapan, aku mencoba bersikap normal dengan memakai hoodie dan memberitahu Zoe kalau aku bolos sekolah hari ini karena aku sedang flu. Lalu dia pergi dan tepat pada waktunya, aku mendengar jeritan yang memekakan telinga. Tangannya menempel di pintu mobil. Aku telah mengambil lem dia dan menuangkannya ke seluruh pegangan pintu mobil. Karma terasa sangat enak. Bagian terbaiknya adalah orang-orang yang lewat. Jadi dia berpura-pura sedang berpose di sebelahnya. Lucu sekali. Syukurlah, setelah setengah hari di salon, akhirnya rambutku terselamatkan. Aku tiba di rumah berpikir bahwa aku bisa bersantai dari semua stres Zoe ketika aku tiba-tiba mendengar suaranya di luar. Sekolah sudah selesai? Hebat. Tapi tunggu, apakah dia sedang berbicara dengan seseorang? Aku mengintip keluar jendela dan aku tidak dapat mempercayai mataku. Itu adalah Kyle. Kyle gebetanku. Lalu dia mencondongkan tubuh dan mencium pipinya. Jadi, baiklah, dia belum menjadi milikku. Tapi, tetap saja, beraninya dia. Lalu, Susan mengirimiku pesan dan berkata, "Lia, aku minta maaf. Aku terpeleset jadi sekarang Zoe tahu kamu menyukai Kyle." Begitu Zoe memasuki rumah, aku menghalangi jalannya dan berteriak, "Jadi, kamu dan Kyle, ada apa?" "Duh, sudah jelas, kami pacaran." "Beraninya kamu, kenapa tidak? Aku cewek paling populer di sekolah sekarang, bukan kamu. Mungkin kamu harus meminta ibu dan ayah untuk memindahkanmu ke sekolah lain lagi. Ingat apa yang terjadi di sekolah terakhir kita?" Lalu dia melewatiku. Wah, beraninya dia mengungkit hal itu. Apa yang terjadi di sekolah terakhirku sangat mengerikan dan traumatis. Saatnya menunjukkan padanya siapa bos di sini. Ini sekolahku. Tidak mungkin aku akan membiarkan dia mendahuluiku. Keesokan harinya di sekolah ada pengumuman besar. Kontes kecantikan Miss Teen akan diadakan 2 minggu lagi. Beberapa anak berteriak, "Zoe, kamu harus ikut. Kemenangan pasti milikmu." Dan Zoe hanya berdiri di sana berpura-pura menjadi pemalu dan segalanya. Kenapa menurut mereka Zoe cocok untuk Miss Teen? Seseorang perlu menunjukkan kepada mereka siapa yang benar-benar layak. Bagaimana kalau kamu dan aku berkompetisi? Dan mari kita lihat siapa yang sebenarnya pantas menjadi Miss Teen. Oke, kenapa tidak? Lalu aku berjalan ke arahnya dan berbisik di telinganya. Dan jika kamu kalah, kamu harus putus dengan Kyle. Setuju? Apa? Itu konyol. Tapi oke lah, terserahlah. Aku tetap akan menang. Dan ketika aku menang, kamu harus melakukan apapun yang aku katakan. Apa kita sepakat? Sepakat. Tidak mungkin aku membiarkan dia menang. Jadi aku membeli gaun desainer yang paling mempesona, memesan penata rambut dan penata rias terbaik, dan mempersiapkan diri dengan cermat untuk putaran pertanyaan. Semua usahaku membuahkan hasil, karena aku berhasil mencapai final. Zoe juga berhasil sampai final, begitu juga Susan. Ya, aku lupa menyebutkan bahwa dia juga ingin mencobanya. Tapi tidak masalah, karena mengalahkan mereka akan sangat mudah. Aku ke belakang panggung untuk ganti pakaian, ketika tiba-tiba aku mendapat notifikasi di ponselku. Aku membukanya dan hampir menjatuhkan ponselku karena kaget. Di sana, di seluruh media sosial, ada foto momen terburuk dalam hidupku. Foto itu diambil di sebuah pesta tepat setelah aku didorong ke dalam kolam. Riasanku basah kuyup, rambut acak-acakan, dan semuanya berantakan. Oh tidak, foto ini bisa merusak peluang kompetisiku dan hidupku. Tapi bagaimana caranya? Ini di SMA lamaku. Itu pasti Zoe. Hanya dia yang tahu tentang itu. Aku bergegas ke ruang ganti dan melihat dia sedang meneriaki seorang cowok. "Siapa yang menyuruhmu memotong bajuku? Siapa?" Cowok malang itu tampak begitu ketakutan dan tergagap. Lia menyuruhku untuk..." "Apa?" Dia berbohong. Lalu aku bergegas menghampiri cowok itu dan menghadapinya. Karena takut, dia berkata bahwa Susan telah membayarnya untuk memotong gaun Zoe dan kemudian menyalahkanku. Apa? Susan? Sahabatku? Tapi kenapa dia melakukan itu?
Zoe dan aku duduk dan mencoba menyatukan semuanya. Ketika mereka berada di salon kecantikan, Susan memberitahunya bahwa aku menjelek-jelekannya di belakang punggungnya. Jadi karena merasa marah, Zoe juga memberitahunya bagaimana aku diajak di sekolah lamaku karena tidak cukup kaya. Dan kemudian dia menunjukkan foto itu padanya. Susan memang meminjam ponselnya setelah itu. Jadi pada saat itulah dia pasti sudah mendapatkan fotonya. Ya Tuhan, aku tidak percaya. Pantas saja Zoe agak murung setelah dia pulang dari salon dan mengerjaiku dengan lem itu. Dan Susan, bagaimana dia bisa melakukan ini padaku? Aku pikir kami adalah teman baik. Kami kembali ke ruang gantiku. Oh tidak, gaun cantikku juga rusak. Tidak mungkin kami dapat melanjutkan kontes. Tapi kemudian Zoe menoleh ke arahku dan berkata, "Beri aku 15 menit, aku akan membelikanmu gaun lagi. Kamu tetap di sini dan selesaikan riasanmu." "Tapi bagaimana denganmu?" "Jangan khawatirkan aku akan baik-baik saja." Lalu sesuai janjinya, Zoe kembali dengan gaun memukau tersebut. Aku segera berganti pakaian dan naik ke atas panggung. Aku melihat Susan menatapku dengan kaget dan bingung. "Hah, makan itu penipu?" "Tapi di mana Zoe?" Kemudian moderator bergabung dengan Susan dan aku di atas panggung dan mengumumkan bahwa Zoe tidak dapat berkompetisi lagi karena masalah pribadi. Saat itulah aku menyadari dia menyerahkan tempatnya di final agar dia bisa pergi dan membelikanku baju baru. Tapi kenapa dia melakukan itu? Pertanyaanku harus menunggu saat babak final dimulai. Susan bangun lebih dulu. Setelah dia, aku dengan gugup berjalan ke tengah panggung. Penonton terdiam saat juri membacakan pertanyaan. Setiap orang pernah mengalami sesuatu yang mengubah cara pandang mereka terhadap hidup. Bisa kau ceritakan pengalamanmu yang paling berkesan dan apa yang kamu pelajari dari pengalaman? Ya Tuhan, itu sulit. Aku hanya mempersiapkan kejadian terkini, statistika, politik, tapi bukan ini. Aku mulai panik. Dan saat itulah aku melihat Zoe tersenyum kepadaku. Aku bisa melakukannya. Kalau tidak, apa yang Zoe lakukan akan jadi sia-sia. Jadi aku menarik napas dalam-dalam. Pengalamanku yang paling berkesan adalah berada di sini dan mengikuti kompetisi ini. Aku telah belajar bahwa ini tidak selalu tentang kemenangan, terutama jika itu berarti merugikan orang lain dalam prosesnya, karena itu sangat jahat. Namun aku tahu bahwa apapun hasilnya, aku beruntung mengetahui bahwa apa yang lebih penting dari persaingan adalah cinta dari keluarga. Dan itu adalah hal terpenting di dunia. Karena keluarga tidak akan pernah mengecewakanmu, apapun yang terjadi. Jadi, aku ingin berterima kasih kepada sepupuku Zoe, karena aku tidak akan berdiri di sini tanpa dia. Setelah pidatoku, Susan bergabung denganku di atas panggung, dan kami dengan gugup menunggu juri mengumumkan pemenangnya. Pemenang Miss Teen 2020 adalah Selamat Lia John. OMG, aku menang. Aku tidak percaya. Setelah kompetisi, Zoe berlari ke arahku dan memelukku. Terima kasih telah membantuku. Aku tidak bisa melakukannya tanpamu. Dan aku minta maaf atas semuanya. Zoe mulai terisak. Aku juga minta maaf. Lalu kami berpelukan lebih erat lagi. Lalu dia melepaskannya, melihat ke bawah dan berbicara dengan suara sedih. Jadi, seperti yang aku janjikan, aku akan putus dengan Kyle. Aku tidak menyangka kamu suka padanya. Kalau gitu aku tidak akan kencan dengannya. Aku bersumpah. Aku senyum padanya dan berkata, aku tahu dan tidak apa-apa. Kamu tidak perlu putus dengannya karena aku. Jika kamu benar-benar mencintainya, maka aku ikut bahagia untukmu. Zoe sangat senang hingga dia memelukku lagi. Ya, kami banyak berpelukan pada hari itu. Setelah itu, Zoe dan aku menjadi sahabat. Dan dia sangat suka belajar di sekolah negeri. Sehingga meskipun renovasi rumahnya telah selesai, dia tetap tinggal di sini. Menurutnya, sekolah swasta lama kami terlalu banyak drama. Itu yang bisa aku pastikan. Kami sekarang mencoba untuk hidup lebih rendah hati dan berhenti menjadi anak kaya yang bermasalah. Adapun Susan, setelah kompetisi aku mengkonfrontasinya. Ternyata dia selalu iri padaku karena semua orang memperhatikanku daripada dia. Dan dia benci aku perlakukan seperti sahabat karibku. Itulah sebabnya dia membuat rencana untuk membuat Zoe dan aku bertarung satu sama lain agar dia bisa memenangkan Miss Teen. Dan akhirnya mendapatkan perhatian yang sangat dia inginkan. Aku merasa sedikit kasihan padanya. Maksudku, sepertinya aku telah bertindak tidak adil terhadapnya. Tapi dia seharusnya tidak mencoba menyabotaseku. Jadi sekarang kami masing-masing tidak akan kehilangan seorang teman. Bersikap lebih baik kepada orang lain jelas merupakan sebuah jalan ke depan. Dan itu berhasil.
karena cowok manis bernama Ben ini mengajakku kencan. Sebenarnya, kami akan melakukan kencan ganda dengan Zoe dan Kyle pada hari Jumat dan aku tidak sabar menunggu. Dadah tante. Aku melambai padanya. Aku janji aku akan baik-baik saja di rumah sendiri. Itu bagus. Aku akan segera pulang, Bi. Lalu dia pergi. Itu adalah tanteku Anna. Aku tinggal bersamanya sementara orang tuaku bertamasya. Aku hendak berjalan kembali ke ruang keluarga saat bel pintu berbunyi. Jadi, dengan cepat aku lari ke pintu dan mengintip lewat lubang pintu. Ah, itu ibuku. Cepat-cepat ku buka pintunya dan bergegas keluar untuk memeluknya erat. Ibu, kenapa ibu kembali begitu cepat? Ibu membelai rambutku dan dengan lembut berkata, "Oh sayangku, aku datang untuk menjemputmu. Bagaimana bisa aku meninggalkan putri kecilku sendiri? Sekarang cepatlah dan kemasi barang-barangmu." Aku memandang kebingungan. Tapi, Tante Ana sedang di toko kelontong. Apa tidak sebaiknya kita menunggunya? Ibu menggelengkan kepala. Tidak sayang, aku sudah menelponnya. Jadi, kami dengan cepat mengemasi barang-barangku. Lalu ibu menuntunku keluar ke sebuah mobil yang agak tua. Benar-benar beda dari BMW kami biasanya. Bu, di mana ayah? Ini bukan mobil kita? Aku bertanya padanya. Ibu berlutut di depanku dan tersenyum berkata, "Ayah menunggu kita di pantai. Ini akan menyenangkan sekali." Aku melompat kegerangan. Yeay! Aku tidak sabar menunggu untuk bisa membangun istana pasir dan bermain air laut. Seru sekali. Di perjalanan, aku pasti tertidur. Karena saat ku buka mata, sudah gelap di luar sana. Aku keluar dari mobil dan melihat sekeliling. Mana lautnya? Yang kulihat cuma rumah kecil di perkampungan asing. Beatrice, ini rumah baru kita. Hanya ada kau dan aku mulai sekarang. Kata-kata ibu barusan langsung membangunkanku. Ibu, kenapa? Bagaimana dengan ayah? Aku terbata-bata. Dengar, ibu minta maaf. Aku tak bisa jelaskan itu padamu saat ini. Kamu masih terlalu muda untuk mengerti. Aku punya banyak sekali pertanyaan berkelibat di pikiranku. Tapi melihat wajah sedih ibu, aku tahu sebaiknya aku tidak bertanya apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku bangun penuh semangat dan penasaran dengan awal baru di sini. Kubuka gorden dan melihat sekelompok anak seumuranku bermain di seberang jalan. Jadi tanpa pikir panjang, aku bergegas keluar untuk bergabung dengan mereka. Halo, aku Beat. Tiba-tiba, ibuku keluar entah dari mana. Ada kepanikan di wajahnya saat dia berteriak. Sudah kubilang padamu tetap di dalam. Lalu menarikku kembali pulang. Semua orang melongo melihat kami, termasuk pria yang tinggal di seberang jalan. Itu sangat memalukan. Segera setelah pintu terbanting menutup, dengan nada serius ibu berkata, "Kita baru pindah di sini. Kau tak seharusnya berteman dengan orang asing secepat itu. Dan jangan bicara terlalu banyak tentang dirimu, oke?" Ibu tak pernah keberatan aku bermain dengan anak-anak lain sebelumnya. Jadi kenapa sekarang begitu? Ini tak masuk akal. Setelahnya, ia hanya memperbolehkanku keluar rumah untuk sekolah. Dan ia selalu mengawasiku. Jadi itulah kenapa aku tak bisa berteman sama sekali di sini. Aku sangat membencinya. Aku sangat kesepian. Satu hal yang baik tentangnya adalah dia tak punya banyak aturan rumah. Jadi aku bisa habiskan seharian nonton kartun sambil makan makanan cepat saji. Dan dia tak keberatan sama sekali. Ini hebat karena sebelum pindah ke sini, ibu dan ayah tak pernah biarkan aku melakukan hal seperti ini. Tapi akhirnya aku bosan dengan makanan cepat saji itu. Aku merasa jijik. Aku kangen spaghetti dengan saus kepiting spesial buatan ibu. Jadi aku memohon padanya untuk membuatkannya. Awalnya, ia menolak, mengatakan kalau ibu sangat sibuk. Jadi aku terus merengek sampai akhirnya ia setuju. Kemudian aku ke dapur untuk makan malam. Ruangan itu sangat kacau. Panci dan wajan di mana-mana. Ibu juga terlihat berantakan saat memberikanku sepiring spaghetti dan bakso. Bukan masakan andalannya. Ya, oke, ini kelihatannya enak kok. Jadi ku ambil segarpu penuh sementara ibu melihat. Air! Aku butuh air! Ya ampun, ini sangat asin. Dengan cepat mengganti piring pastaku dengan sekotak ayam goreng dan berkata, "Hari ini aku sibuk, jadi kurang fokus. Maaf sayang." Sikapnya yang canggung membuatku tertawa. Tidak, tak apa kok bu. Ibu kelihatannya sangat sibuk akhir-akhir ini karena ponselnya selalu berdering. Panggilan telepon itu bahkan ada saat larut malam saat aku tidur. Jadi dia selalu diam-diam keluar untuk mengangkatnya. Kurasa jadi ibu tunggal itu berat. Jadi aku berusaha untuk lebih pengertian.
Dan begitulah waktu berlalu. Berada di dalam dan tak punya teman sudah jadi hal biasa bagiku. Tetap saja, aku sering duduk di jendela dan menatap iri ke arah anak-anak yang bermain di luar. Kemudian suatu kali aku sedang melakukannya. Ibu muncul dan bertanya apa aku ingin pergi ke taman hiburan terdekat. Wah, apa ada yang lebih baik dari ini? Aku melompat dan bertepuk tangan dengan penuh semangat lalu melingkarkan lenganku memeluknya. Jujur, tamannya cukup kecil dan semuanya terlihat agak usang. Tapi ini tak masalah karena ini hari terbaik yang pernah kujalani. Ibu biasanya tak pernah suka wahana atau permainan, tapi hari ini berbeda. Ia bahkan bersemangat saat ia melihat kios lempar gantung kacang. Dirobohkannya kaleng-kaleng dalam sekali lemparan dan menangkan untukku boneka kelinci besar. Aku tak pernah melihatnya bersenang-senang seperti ini sebelumnya. Ibuku sangat keren. Setelahnya, ibu meninggalkanku duduk di bangku taman lalu pergi mencari es krim. Tiba-tiba, kulihat ibu segera kembali tanpa es krim. Ibu menarik tanganku dan dengan nada mendesak berkata, "Kita harus pulang, kita akan pindah." Jadi, kami mengemas barang-barang kami dan pergi dengan tergesa. Aku terus bertanya pada ibu apa yang terjadi. Tapi ia mengabaikan pertanyaanku. Selama perjalanan di mobil, kudengar ia bergumam pada dirinya sendiri. Kita akan pergi ke tempat baru. Semua akan menyenangkan. Petualangan baru. Ya, kali ini akan baik-baik saja. Aku mungkin masih muda, tapi aku tak bodoh. Aku tahu ia sembunyikan sesuatu. Tapi ia ibuku, dan aku tak mau membuatnya kesal dengan mengajukan berbagai pertanyaan. Jadi aku tetap diam dan akhirnya tertidur. Sekali lagi, aku terbangun di tempat asing dan menatap keluar jendela. Aku tak masalah dengan tempat ini sebagaimana halnya dengan yang sebelumnya. Aku tak ingin terikat dengan tempat itu karena aku tak tahu berapa lama sebelum ibu membuat kami pindah lagi. Tapi ada satu hal yang mengusikku. Di seberang jalan ada pria yang menatap lurus ke rumah baru kami. Dia terlihat identik dengan tetangga kami sebelumnya. Apa mungkin dia juga baru saja pindah ke sini? Sungguh kebetulan. Aku menyebutkan pria itu ke ibu, tapi ibu bilang padaku tak mengenalnya. Lalu kemudian dengan tegas menyuruhku untuk jangan pernah berinteraksi dengannya. Di sekolah, aku adalah anak aneh yang tak bicara dengan siapapun. Semakin bertambah usiaku, makin buruk rasanya. Dan anak lain menertawakanku, dan kudengar mereka memanggilku aneh di belakangku. Aku merasa begitu kesepian dan depresi. Jadi di rumah aku sering hanya duduk di dekat jendela dengan sebuah buku dan berusaha berpura-pura petualangan yang kubaca terjadi padaku. Parahnya, ibu bersikap bahkan lebih aneh dari biasanya. Kapan hari saat aku sampai rumah dari sekolah, kudapati ia membuang makanan yang masih sangat baik dari kulkas. Beberapa bahkan masih baru. Aku bertanya kenapa ia melakukannya dan ia menjawab, "Itu sudah rusak, jadi kubuang." Kemudian ia mulai menggosok kulkasnya. Baunya tak mau hilang. Kenapa tak bisa hilang? Apa yang ia bicarakan? Semuanya tampak baik-baik saja. Apa yang terjadi? Kemudian aku menemukan bahwa ibu sering meninggalkan rumah larut malam dan tak kembali sehingga subuh. Aku tahu kalau kutanyakan ini padanya, ia tak akan mengatakan apapun. Jadi malam itu aku menyelinap dan membuntutinya. Ibu mengenakan pakaian hitam dengan topi dan syal besar menutupi wajahnya, meskipun di luar sana tidak begitu dingin. Kenapa menyamar? Kemudian, apa kalian percaya? Aku melihatnya pergi ke rumah tetangga dan memeluknya di terasnya. Aku melompat keluar dari kegelapan dan berteriak, "Ibu, apa yang terjadi? Kukira kita seharusnya tak bicara dengan pria ini." Ia menatapku kaget. Di saat itu, ibu menerima sebuah pesan. Dengan suara panik ia bicara padaku. "Beatrice, kita harus pergi. Sekarang. Aku akan jelaskan semuanya nanti. Aku janji." Tepat setelah itu, pria misterius itu melambai pada kami dan menyuruh kami masuk ke mobilnya. Lalu ia mengebut di sepanjang malam. Setelah kesadaranku kembali, aku menoleh ke ibu dan bertanya, "Ku harap ada penjelasan yang bagus." Sebenarnya kita berada dalam bahaya, sayang. Ini soal ayahmu. Ia seorang penipu. Aku baru mengetahui ini saat sedang bertamasya dengannya dan aku sudah lari darinya sejak itu." "Apa? Aku tak pernah mengira ayahku jadi orang lain. Ini tak masuk akal." Kemudian dengan sesegukan, ibu lanjut mengatakan kalau ayahku yang asli sebenarnya anggota organisasi rahasia. Tapi ia telah menghilang beberapa waktu dan sekarang organisasi itu mencari kami. Ia sering menerima pesan tak bernama dan telepon yang mengancamnya. Dia tak ingin aku bicara dengan orang asing kalau mereka adalah agen rahasia. Dan waktu itu, ibu membuang semua makanan karena ia telah menerima pesan ancaman akan meracuni makanan di rumah kami. Ia mengusap air matanya lalu berkata, "Ini adalah Joe. Kami kuliah di kampus yang sama dan dia sudah banyak membantu.
Kami saling cinta, tapi aku tak berani memberitahumu karena aku takut kau tak akan mengerti. Aku memandang si Jo ini. Entahlah, ada yang tak beres dengannya. Tapi mungkin aku hanya parno. Maksudku, dia sudah membantu ibu, ya kan? Apa itu? Sejak aku tahu soal organisasi rahasia itu, aku sedikit gelisah. Bagaimana jika mereka tiba-tiba muncul dan membawaku dan ibu pergi? Aku tahu ibu juga khawatir karena ia terlihat menjaga jarak. Aku hanya ingin membuat semuanya lebih baik bagi kami berdua. Kemudian Natal pun tiba. Kali ini cukup spesial karena untuk pertama kalinya sejak kami bersembunyi, kami punya tamu. Ya, satu tamu, Joe. Kami bersulang untuk mengucap selamat Natal, tapi bukannya meletakkan gelas, ibu menenggaknya dalam sekali tegukan. Ibu? Apa ibu minum malam ini? Aku bertanya padanya tak percaya. Tentu saja sayang, ini kan Natal. Biar ku beritahu kau, aku ini tak kalah dari pria kalau masalah minum. Hahaha. Aku menggigit bibirku sambil memikirkan ini. Ibu punya alergi alkohol dan paling banyak ia hanya menyesapnya sedikit saja. Tiba-tiba aku terpikir sesuatu. Mungkin ayah bukanlah penipunya selama ini. Bisa jadi itu adalah ibu? Ia menikmati wahana roller coaster, meskipun seingatku ibu takut ketinggian. Ia tak bisa masak, ia sekarang cinta Joe, si pria asing, dan ia bisa menenggak alkohol tanpa jatuh sakit. Jika ini benar, maka siapa yang bisa kupercaya sekarang? Ada yang tak benar, naluriku bisa merasakannya. Jadi hari berikutnya, diam-diam aku pergi ke kantor polisi, bukan ke sekolah seperti biasanya. Kemudian kutemukan sesuatu yang gila. Ternyata, orang tuaku yang asli sudah mencariku selama lebih dari 6 tahun. Ya Tuhan! Sementara ibu yang hidup denganku, siapa dia? Aku berusaha tenang sementara menunggu polisi untuk menghubungi orang tuaku terlebih dahulu. Dan segera saat mereka sampai di sana, kami bertiga menangis. Itulah saat ibuku yang asli memberitahuku seluruh kebenarannya. Sebenarnya, ia punya saudara kembar bernama Linda. Tak ada yang tahu tentang Linda dikarenakan masalah hutangnya. Kakek mengusirnya dan melarangnya muncul lagi di hadapan siapapun dari keluarga kami. Tapi ibu tak bisa tidak mengakui kembarannya sendiri. Jadi diam-diam ibu memberinya uang. Kemudian suatu kali Linda meminta terlalu banyak sampai ibu menolaknya. Tak disangka ia datang dan menculikku untuk memaksa ibuku mengiriminya uang. Selama itu ibuku terus mengirim uang padanya untuk memastikan kebutuhanku tercukupi. Tapi ibu belum memberi informasi tentang Linda ke polisi. Karena ibu masih ingin bicara terlebih dahulu padanya, supaya saudaranya tak akan terkena masalah. Wah, ini terlalu sulit untuk diterima. Setelahnya, ibu berlari ke ayah yang sedang menunggu untuk bicara dengan polisi. Ibu meraih tangan ayah dan memohon padanya agar memberi Tante Linda kesempatan. Seperti yang kalian tahu, aku kehilangan kesempatan menjalani masa kecil yang normal karena tanteku. Dan apa yang dilakukannya itu salah. Tapi ada bagian dari diriku yang selalu peduli padanya. Karena dia mengasuhku selama bertahun-tahun. Dan hatiku mendesakku untuk mengatakan, "Ayah, aku juga tak ingin menyerahkannya." Ayah melihatku dengan ragu. Tapi pada akhirnya, ia mengangguk setuju. Jadi, kami memutuskan untuk menanganinya sendiri tanpa campur tangan polisi. Kemudian hari berikutnya, sesuai rencana, aku di halaman depan dengan ibuku yang palsu. Saat kembarannya berjalan menuju rumah kami dan menemuinya. Setelah Tante Linda melewati rasa kagetnya di awal, ia mengakui semuanya padaku. Itu menyedihkan. Tapi sekarang aku lega semua sudah berlalu. Ibu melunasi semua hutang saudaranya dengan satu syarat. Bahwa dia tak boleh sekalipun mendekatiku lagi. Sekarang aku kembali pulang dengan orang tuaku yang asli. Akan butuh penyesuaian diri karena aku sudah lupa bagaimana cara berteman. Dan pergi keluar sendirian membuatku gugup. Sepertinya kenangan petualangan dengan Tante Linda yang tak diundang itu mungkin akan menghantuiku selama beberapa waktu. Aku tahu aku harus berusaha dan melanjutkan hidup. Aku tak bisa kembalikan 6 tahun yang telah berlalu, tapi aku bisa lakukan yang terbaik dan merengkuh masa depan. Ponselku berbunyi bip dan ada pesan baru. Emma, ada yang harus kulakukan di dekat sini. Jadi ayo kita ketemuan di sana. Sampai jumpa. Itu dari Tony, teman masa kecilku dari panti asuhan di Missouri. Yap, benar sekali. Aku berakhir di panti asuhan setelah ibuku meninggal dunia saat aku baru berumur 4 tahun. Namun keadaan menjadi lebih buruk lagi bagi Tony dan dia. Mereka ditinggalkan di luar pintu panti asuhan tanpa ada yang mengetahui siapa orang tua mereka.
Dan sekarang disinilah aku, dalam perjalanan mengunjungi makamnya sebagai peringatan kematiannya hari ini. Waktu berlalu sangat cepat. Aku hampir tidak percaya sudah 10 tahun berlalu. Aku membeli beberapa bunga lalu pergi ke kuburan. Tony sudah ada di sana menungguku. Aku tersenyum dan melambai, tapi hatiku terasa berat. Dulu ketika kami berusia 14 tahun, kami sangat dekat. Tony, Thomas, dan aku. Aku diam-diam punya perasaan ke Thomas, tapi aku tidak pernah punya kesempatan untuk memberitahunya. Semua terjadi begitu cepat pada hari itu. Kami masih anak-anak, muda dan bodoh, kami menyelinap keluar untuk bermain di tepi sungai. 1 menit kami saling bermain air di sungai. Tidak lama setelahnya, Thomas terbawa arus. Aku mencoba menyelamatkannya, tapi Tony menarikku kembali ke tepian. Bahkan memikirkannya sekarang, aku masih tidak bisa menahan tangisku. Jangan menangis, Em. Aku selalu ada untukmu, dan aku tahu dia juga akan selalu ada di sisimu. Jauh di lubuk hati, aku tahu Tony selalu mempunyai perasaan terhadapku, tapi aku tidak merasakan hal yang sama. Setelah itu, Tony mengantarku pulang. Melihat wajahku yang kelelahan, dia berkata sebelum aku masuk ke dalam. Tidurlah yang nyenyak, Em. Ingat, kita ada wawancara besok. Astaga, aku hampir lupa. Tony mungkin mengira aku adalah karyawan terburuk yang pernah ada. Dan ya, kalian bisa menebaknya. Tony adalah bosku. Setelah bertahun-tahun di panti asuhan, dia diadopsi oleh keluarga super cerdas yang menginspirasinya untuk berusaha menjadi seseorang yang penting. Dan dia akhirnya membangun sebuah perusahaan startup makanan. Bagaimanapun, keesokan paginya, meski masih merasa lelah, aku tidak punya pilihan selain tetap memasang wajah berani untuk berangkat kerja. Ada tim pemasaran yang harus dipimpin. Tapi saat aku berjalan ke lobi, seorang pria menabrakku. Dia membantuku berdiri dan dengan panik meminta maaf, menjelaskan bahwa dia sedang terburu-buru. Aku mendongak dan hendak mengomelinya, tapi tunggu. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Sebenarnya, dia terlihat persis seperti... Apa itu kamu? Kamu... Aku tergagap. Tapi aku bahkan tidak bisa menyelesaikan kalimatku, karena dia bergegas masuk ke dalam lift dan pintunya telah tertutup. Aku pasti telah melihat sesuatu. Sejujurnya, sepanjang wawancara aku hampir tidak bisa berkonsentrasi. Mungkinkah ada 2 orang yang terlihat serupa di muka bumi ini? Aku melamun ketika pelamar berikutnya datang. Dan itu adalah dia. Baik Tony dan aku menatap dengan kaget. Dia adalah kembaran Thomas. Tapi itu tidak mungkin. Maksudku, Thomas sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kami berdua terlalu kaget untuk mengatakan apapun sampai suaranya memecah keheningan. Hai, aku Dustin dan aku di sini untuk wawancara untuk posisi pemasaran. Aku memandang Tony dan dia tampak sama bingungnya denganku. Tapi, ya, itu bukan Thomas. Orang ini berasal dari Illinois dan bahkan belum pernah ke Missouri. Oke, jadi inilah gambaran Thomas. Cukup masuk akal. Wawancara berjalan dengan baik, dan meskipun dia sedikit arogan, dia tahu apa yang dia lakukan, jadi kami mempekerjakannya. Saat aku keluar ruangan, anehnya, Dustin masih menungguku di luar. Dia menawarkan untuk mentraktirku makan siang sebagai permintaan maaf sebelumnya. Aku setuju, karena aku sangat ingin menanyakan lebih banyak pertanyaan kepadanya. Saat makan siang, aku terus bercerita tentang panti asuhan, beberapa hobi Thomas, dan hal-hal yang dibencinya. Tapi Dustin bahkan tidak mengedipkan mata. Aku kecewa, karena aku sangat berharap Dustin benar-benar menjadi Thomas. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Aku tidak bisa berhenti memikirkan Dustin. Ini konyol, tapi aku masih mempunyai perasaan yang kuat bahwa dia benar-benar kekasih masa kecilku. Tiba-tiba, aku mendapat pesan dari Tony. Aku melihatmu jalan-jalan dengan Dustin. Sadar, Em, dia bukan Thomas. Aku tidak mau mendengarnya. Keesokan harinya, aku tidak bisa mengalihkan pandanganku dari Dustin. Saat makan siang, aku melihat dia menaruh madu pada semangkanya, dan aku merinding. Itulah yang biasa dilakukan Thomas. Ya ampun, aku berseru. Aku kemudian memberitahu Tony apa yang baru saja aku lihat setelah dia duduk, tapi dia hanya tertawa dan berkata, sejujurnya, banyak orang yang melakukan itu. Apa menurutmu Thomas kita bisa sesombong itu? Melihat aku masih tidak terpengaruh, dia melanjutkan. Tetapi jika kamu masih ingin memeriksanya, beri saja dia buah persik. Segala hal bisa berubah, tapi alergi tidak, kan? OMG, Tony jenius. Dia mungkin hanya bercanda, tapi aku sangat serius. Jadi, keesokan harinya aku membelikan Dustin pai buah persik untuk menyebutnya di tim. Tetapi yang mengagetkanku,
Dia memakannya dengan senang hati dan tampak baik-baik saja. Oke, jelas aku harus melupakan ini. Dia bukan Thomas. Selesai. Tapi andai saja segalanya sesederhana itu, dan meskipun aku tahu Dustin bukan Thomas, aku tetap merasa tertarik padanya. Dia cerdas dan manis, dan sangat menyenangkan berada di dekatnya. Akhirnya, kami mulai jalan-jalan dan menjadi sangat dekat. Kami sebenarnya tidak mengumumkan sesuatu secara resmi, tapi kami sudah pacaran secara sederhana. Namun, mustahil menyembunyikan sesuatu dari Tony. Suatu kali perusahaan kami mengadakan akhir pekan kebersamaan tim, dan kami mengadakan kompetisi tenis. Kami harus berpasangan, jadi jelas aku akan memilih Dustin. Tapi saat kami akan mendaftar, Tony datang memintaku menjadi rekannya juga. Ya Tuhan, itu sangat canggung. Kemudian Tony berkata dengan nada yang sangat merajuk. Baiklah, bagaimana kalau kita mengadakan sedikit kompetisi? Pemenangnya akan berpasangan dengan Emma. Maka mereka mengadakan lomba renang. Itu sangat memalukan. Aku tahu Dustin tidak bisa berenang, jadi aku mulai panik, tetapi dia tetap masuk ke dalam kolam. Jelas Tony menang. Tapi siapa peduli? Dia bertingkah seperti anak kecil. Aku bergegas membantu Dustin yang terbatuk-batuk dan tersedak air. Dan pada saat itu, aku menyadari bahwa aku sangat jatuh cinta padanya. Namun sejak itu, ada rumor di perusahaan bahwa Dustin hanya menggodaku untuk dipromosikan. Suatu pagi, kami sedang berjalan melewati lobi bersama-sama ketika dua gadis mulai berbisik-bisik tentang kami. Jadi Dustin meraih tanganku dan langsung menghampiri gadis-gadis berkata, "Aku sayang Emma, apa yang salah dengan itu?" Ayo beritahu aku, lanjutkan. Tepat pada saat itu, Tony muncul dan bertanya apakah dia bisa bicara dengan Dustin di kantornya. Aku sangat gugup. Sekarang semua orang tahu kami dalam cinta segitiga yang aneh, dan aku tidak menyukainya sedikit pun. Kemudian salah satu kolegaku mendengar Tony memberitahu Dustin bahwa jika dia tidak meninggalkanku sendirian, dia akan dipecat. Aku tidak percaya. Aku segera pergi menemui Tony. Bahkan sebelum aku sempat menghadapinya, dia berkata, "Ya, itu benar. Aku minta gadis-gadis itu memulai rumor tersebut, dan aku juga meminta si brengsek itu menyerah padamu. Itu aku. Aku melakukan semuanya. Aku hanya tidak mengerti, Em. Kenapa aku tidak pernah cukup baik untukmu?" Tony, tunggu. Sudah 10 tahun. Kenapa kamu tidak memberiku kesempatan? Kenapa kamu tidak bisa melepaskan Thomas? Seorang pria yang mirip dengannya sedang naik daun dan kamu benar-benar melupakanku. Dia seorang pecundang dibandingkan Thomas. Jangan berani-berani menyebut dia pecundang. Aku bilang. Lihat, pada akhirnya, kamu tetap hanya peduli padanya. Bukan aku. Tony berteriak, lalu pergi. Aku benci berada dalam situasi ini. Di satu sisi, aku sangat menyukai Dustin. Tapi Tony bukan hanya penyelamat hidupku, tapi juga sahabatku yang selalu berada di sisiku dalam suka dan duka. Sungguh dilema. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk mengambil sedikit jarak dari Dustin, hanya sampai keadaan menjadi tenang. Mungkin dengan begitu rumor tersebut akan berhenti, dan orang-orang akan berhenti bersikap negatif terhadapnya. Namun, hal itu tidak terjadi. Soalnya, produk baru kita yang bahkan belum dirilis, tiba-tiba muncul di website pesaing langsung kita. Pasti ada yang membocorkan file rahasia itu. Tapi siapa? Investigasi dibuka dan semua komputer kami diperiksa. Kalian mungkin tidak akan mempercayainya. Tetapi tim TI berhasil memulihkan email terhapus yang dikirimkan ke pesaing kami dari kotak keluar Dustin. Dustin membantahnya dan meminta untuk memeriksa CCTV. Begitulah cara kami menangkap Mike, salah satu karyawan senior kami, di depan komputer Dustin yang sedang melakukan sesuatu secara diam-diam. Dan tidak disangka, dia akan menyalahkan Dustin. Setelah kebenaran terungkap, aku menghampiri Dustin. Tapi dia tampak marah saat berkata, "Kamu pikir aku juga pria brengsek kan? Itu sebabnya kamu bersikap dingin padaku." Ku bilang padanya aku tidak pernah percaya dia melakukannya, lalu aku meraih tangannya. "Maafkan aku, hanya saja aku sudah melalui beberapa hal." Lalu kami berpelukan. Astaga, aku sangat merindukannya. Tapi dramanya tidak berakhir di situ. Kebocoran informasi telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan kami. Kami mengadakan ribuan meeting dan tekanan yang tidak nyata. Merasa sangat kecewa, aku naik ke atap untuk mencari udara segar. Tiba-tiba aku mendengar suara Dustin di suatu tempat. Dia sedang menelpon seseorang untuk membicarakan rencana mencuri produk perusahaan kami. Mustahil! Tanpa berpikir panjang, aku menerjang dan mengambil ponselnya untuk melihat dengan siapa dia berbicara. Mike? OMG! Apa mereka mata-mata perusahaan musuh sejak awal? Aku sangat marah. Tapi sebenarnya lebih kecewa.
Jadi aku memintanya untuk mengundurkan diri dan menjauh dari pandanganku. Aku tahu aku seharusnya mengungkapkannya ke seluruh perusahaan daripada membiarkannya pergi begitu saja. Tapi, kurasa hatiku tidak sanggup melakukan itu. Aku merasa sangat tidak enak, terutama terhadap Tony, sahabatku yang selalu berada di sisiku saat aku sibuk mengejar si brengsek itu. Aku kehilangan kontak dengan Dustin setelah itu, dan aku hampir tidak punya waktu untuk memikirkannya karena perusahaan kami berada di ambang kebangkrutan. Namun suatu hari aku mendapat telepon darinya, diikuti dengan pesan yang mengatakan, "Tolong jangan abaikan aku, ada hal penting yang ingin kukatakan padamu." Jadi, kami bertemu keesokan harinya di kedai kopi, dan begitu aku melihatnya, aku berkata, "Dengar Dustin, aku sudah muak dengan semua kebohonganmu. Tolong langsung saja ke intinya." Kemudian dia menjawab, "Emma, kuakui bahwa aku datang bekerja di perusahaanmu hanya untuk mencuri ide-idemu. Tapi melihatmu dan Tony setelah bertahun-tahun dan jatuh cinta lagi padamu, ya, itu bukan bagian dari rencanaku." Aku bingung. "Setelah bertahun-tahun, apa yang kau bicarakan?" Lalu dia menunjukkan padaku pergelangan tangannya, dan dia memakai gelang persahabatan. "Ingat ini? Kau berikan padaku pada hari ulang tahunku 10 tahun yang lalu." Ya ampun. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak dapat mempercayai mataku. Aku telah memberikan ini kepada Thomas. Tapi kenapa? Tapi buah persiknya? Lanjutku. Dia hanya tertawa dan berkata, "Aku mendengar rencana kalian, jadi aku memastikan untuk meminum obat alergi sebelumnya." Kemudian dia menjelaskan bahwa dia adalah Thomas, dan dia cukup beruntung masih bisa selamat hari itu di sungai. Ada sebuah keluarga yang sedang berada di sungai mencari putra mereka yang tenggelam. Namun bukannya menemukannya, mereka malah menemukan Thomas. Jadi mereka mengadopsinya dan mengubah namanya menjadi nama putra mereka, Dustin. Ini gila. Inilah Thomas, tepat di hadapanku, setelah bertahun-tahun. Dan coba tebak, ayah angkatnya adalah direktur perusahaan saingan kami. Jadi dia meminta Dustin, atau haruskah aku katakan Thomas, untuk datang dan menyusup ke perusahaan kami. Thomas terus meminta maaf atas hal itu, mengatakan betapa hal itu telah menyiksanya, dan bahwa dia hanya merindukanku dan harus mengatakan yang sebenarnya. Kepalaku berputar. Ini semua keterlaluan. Aku perlu waktu sejenak untuk memikirkan semuanya. Namun pada akhirnya, kami memutuskan bahwa dia dapat membantu perusahaan kami dengan mengunggah postingan untuk mengungkap kebenaran. Tentu saja begitu Tony mendengar tentang itu semua, dia sangat marah. Dia kebanyakan marah padaku karena aku melindungi Thomas. Dia bahkan berhenti berbicara denganku untuk sementara waktu. Namun, selain itu, setelah postingan Thomas, segalanya menjadi lebih baik bagi perusahaan kami. Kami dapat meluncurkan produk baru sesuai jadwal dan dia bahkan menyumbangkan sejumlah modal untuk membantu proyek kami berikutnya. Sekarang perusahaan kami masih jadi rival, tapi setidaknya sekarang persaingannya sehat. Adapun Tony dan aku, kami akhirnya berbaikan. Dia datang menemuiku suatu hari sepulang kerja dan berkata, Aku minta maaf atas sikapku yang kekanak-kanakan. Aku hanya iri padamu dan Thomas. Aku terlalu egois untuk mempertimbangkan perasaanmu. Tapi, kamu dan Thomas, aku ingin kalian bersama. Kalian berdua diciptakan untuk satu sama lain." Aku tidak bisa berhenti menangis saat dia mengatakan itu. Itu sangat berarti bagiku. Dan coba tebak, sudah setahun penuh sejak Thomas kembali ke kehidupan kami. Dan kami bertiga kembali menjadi sahabat. Oh, dan aku mungkin harus menambahkan bahwa Thomas dan aku sudah bertunangan. Kami sangat senang. Dan kami bahkan membuka panti asuhan bersama untuk anak-anak tunawisma seperti kami. Aku sudah melewati banyak fase. Akhirnya aku menemukan kedamaian hidup. Aku kira semuanya berakhir. Senin pagi itu seperti biasanya. Aku sedang berdiri di dekat lokerku saat cewek ini, si Leila, menghampiri. Menyandar ke loker di sebelahku dan berbicara padaku dengan suara sengau. "Hai ganteng, apa kau ada rencana sepulang sekolah?" Aku menoleh ke sekeliling dengan bingung. Hah? Apa dia bicara padaku? Biasanya cewek seperti Leila tak bicara dengan cowok sepertiku. Maksudku, ayolah, lihat dia. Dia itu cewek terseksi di sekolah. Sementara aku, Felix, hanya cowok kutubuku berwajah biasa saja. Dengan canggung aku menjawab, hai, aku cuma mengerjakan PR sepulang sekolah. Dah. Kemudian ku tinggalkan dia di sana tercengang. Tapi itu tidak berhenti di sana. Sepulang sekolah, dia kembali menghampiriku dan bertanya, "Kau mau jalan denganku?" Diikuti dengan kedipan di mata. Tidak, terima kasih. Aku harus menyelesaikan makalahku tentang revolusi Perancis. Lalu aku jalan pergi. Ya ampun, apa dia sungguh mau jalan denganku? Tak mungkin, dia pasti sedang kalah taruhan atau semacamnya. Bahkan keesokan harinya, sekali lagi, dia langsung mengarah kepadaku dengan raut wajahnya yang tegas dan menakutkan saat aku sedang ngobrol dengan teman-temanku. Dan dengan nada serius dia berkata, "Dengar Felix, apa kau mau jadi pacarku?" "Apa?"
Semua teman-temanku mulai bersorak. Aku sangat malu sampai aku mengusir mereka pergi untuk mendapatkan privasi dengan Leila. Aku tersanjung, tapi tidak. Dia merengut padaku. Maaf, kau sadar kalau aku ini Leila Hall, cewek tercantik dan paling populer di seluruh sekolah. Belum lagi anggota pemandu sorak. Para pemandu sorak itu penuh drama. Dengan tenang aku menjawab, maaf, cuma kau ini bukan tipeku. Dia kembali berteriak. Apa? Aku ini tipe semua orang. Aku hanya mengangkat bahu dan pergi. Ya Tuhan, itu canggung sekali. Tapi paling tidak dia sudah paham sekarang. Iya kan? Nah, salah. Karena masalah baru saja dimulai. Awalnya, banjir sampah email dan buletin. Kemudian panggilan telepon aneh dari spa dan salon kuku. Menanyakan jika aku membuat janji untuk hari itu. Saat jelas-jelas aku tak melakukannya. Melebihi itu semua ada akun Facebook palsu yang mulai menyebarkan fotoku yang tak menyenangkan. Mengupil saat di kelas bahasa Perancis. Menjulurkan lidah dengan aneh karena berkonsentrasi saat memeriksa makalahku. Bahkan ada klip gerakan lambat aku mengunyah seperti unta saat aku menikmati burgerku. Ya ampun, aku makan jelek sekali. Sementara sedang kutelusuri foto-foto ini, Leila melompat keluar dengan senyum lebar di wajahnya. Jadi pacarku, maka semua prank itu akan berhenti. Benar, tentu saja itu ulahnya. Dia tak punya kegiatan lain yang lebih baik. Aku menggelengkan kepala dan berkata, tidak, terima kasih. Ini masih lebih baik daripada bersama cewek menyebalkan sepertimu. Kemudian beberapa hari kemudian saat aku jalan ke sekolah, kulihat semua orang memberiku tatapan tak suka. Apa kemejaku terbalik atau apa? Tidak, jadi apa masalahnya? Aku bertanya kepada temanku dan ya ampun, Leila beritahu semua orang kalau aku menciumnya lalu mengghostingnya. Dia ini Harlequin di dunia nyata, seksi tapi bener-bener gila. Hanya orang sinting seperti Joker yang bisa mencintainya. Aku sudah muak dengan kelakuannya. Aku tak bisa biarkan dia membuatku terlihat seperti orang jahat untuk sesuatu yang tidak kulakukan. Jadi saat makan siang, ku datangi mejanya dan berteriak di hadapannya. Apa kau gila? Kenapa kau tak paham kalau aku tak menyukaimu? Kemudian aku berteriak supaya semua orang bisa mendengarku. Hei dengar, rumor soal aku mencium dan mengghosting Leila itu bohong. Dia mengarangnya karena aku menolak kencan dengannya. Jadi tolong simpan pandangan kotor kalian untuk orang lain. Terima kasih. Leila mendorongku dan lari keluar dari sana. Mungkin aku sedikit kasar, tapi itu ulahmu sendiri, Tuan Putri. Kemudian saat kelas bahasa Perancis dia absen tapi tak seorang pun tahu kemana perginya. Apa mungkin itu karena aku? Enggak, kemungkinan tidak. Tapi saat aku berjalan pulang, kulihat dia duduk sendiri di sebuah ayunan di taman bermain. Pergi saja Felix, cewek ini hanya membawa masalah. Aku berpikir dalam hati tapi ya ampun, dia kelihatannya sangat sedih. Jadi berikutnya yang ku tahu aku jalan mendekat dan duduk di ayunan sebelahnya. Aku tanya, kenapa kau tak ada di kelas bahasa Perancis? Tinggalkan saja aku, berhenti pura-pura kau peduli. Dengar. Aku menghela napas dalam-dalam lalu melanjutkan. Aku minta maaf karena teriak padamu di depan seluruh sekolah. Itu tak keren. Tapi apa yang kau lakukan padaku juga tak keren. Bisakah kita menganggapnya impas? Leila terdiam sebentar, tapi kemudian dia mengangguk dan tersenyum padaku. Nah, itu tak terlalu buruk ya kan? Jadi, sejak itu seterusnya semuanya baik-baik saja di antara kami. Dia bahkan tersenyum padaku di lorong. Kapanpun kulihat Leila, rasa hangat datang padaku dan aku tak bisa berhenti tersenyum. Pernah, aku bahkan habiskan seluruh istirahat makan siangku jalan-jalan mengelilingi sekolah supaya aku bisa melihat sekilas wajahnya. Ya ampun, kurasa aku sudah jatuh hati pada Leila. Tapi, kenapa sekarang? Aku berusaha mengabaikan perasaanku, berharap akhirnya rasa itu akan pergi. Tapi kemudian hari Valentine tiba, dan Leila, sebagai cewek populer, menerima banyak sekali mawar sampai bisa buka toko bunga. Menyebalkan sekali. Aku harus berbuat sesuatu. Jadi, sepulang sekolah aku ke rumahnya dengan beberapa coklat dan sebuah boneka beruang. Segera saat dia membuka pintunya, aku berseru. Aku tahu aku ini seorang yang sangat bodoh. Menolakmu adalah kesalahan besar. Apa kau mau jadi Valentine-ku? Aku berdiri di sana berwajah merah dan bersiap menerima penolakan. Tapi dia hanya merampas hadiah itu dari tanganku lalu berkata, "Iya, baiklah kalau begitu." Iya Tuhan, aku tak percaya ini. Aku, cowok kutu buku biasa bagi kalian, memacari cewek paling populer di sekolah. Cinta itu tak bisa diduga sama sekali. Aku terkesan betapa terbukanya dia perihal kutu bukuku. Dia bahkan nonton The Mandalorian denganku, dan jadi gemas kapanpun dia melihat Baby Yoda. Tapi satu hal yang tak berjalan lancar di antara kami. Ya, kalian bisa tebak, yaitu belajar. Leila sepertinya tak peduli dengan nilainya, dan aku tak ingin dia gagal. Jadi kutawarkan diri jadi tutornya. Tapi dia terus saja menguap dan menatap keluar jendela kapanpun kami mulai belajar. Felix, aku punya ide. Kenapa tak kau kerjakan saja PR untukku? Sementara itu, aku bisa berlatih memadu sorak karena kami akan ada kontes penting dan itu berarti sekali untukku. Seperti halnya kuis matematika bagimu. Apa? Dia serius? Ya Tuhan, aku benci berbuat curang seperti ini. Tapi dia memberiku tatapan memelas dan aku yang payah ini menyetujuinya. Terima kasih Felix, kau yang terbaik. Dia menciumku di pipi.
lalu langsung memberiku setumpuk PR. Aku bertanya padanya kenapa ada banyak sekali, dan dia menjelaskan kalau itu karena dia tak paham, jadi dia membiarkannya menumpuk. Tapi tunggu dulu, kenapa ada bahasa Spanyol? Dia ada di kelas bahasa Perancis denganku, bukan Spanyol. Tapi dia hanya mengangkat bahu dan bilang orang tuanya memaksanya belajar itu di luar sekolah. Oh, kasihan sekali labu kecilku ini. Suatu hari seperti biasa, aku mampir ke rumahnya untuk mengambil PR-nya, tapi dia tidak ada di rumah. Itu aneh, hari ini tak ada latihan memadu sorak. Jadi, di mana dia? Aku melihat tumpukan yang dia minta ibunya untuk serahkan kepadaku, dan kulihat beberapa lembar latihan bahasa Spanyol. Jadi aku berkata ke ibunya, oh, dia pasti sedang pelajaran bahasa Spanyol ya. Ibunya terlihat sedikit bingung lalu tertawa. Kau tahu Leila, dia terlalu keras kepala untuk tambah kelas. Hah? Jadi makalah ini bukan miliknya? Kalau begitu, itu punya siapa? Dan kenapa? Tiba-tiba aku merasakan perasaan tak nyaman menggelitik di bawah kulitku. Aku memutuskan untuk menemuinya nanti di sekolah. Keesokan harinya aku sedang berjalan melalui lorong mencari Leila saat tiba-tiba aku dengar beberapa cowok bersorak. Sesuatu soal mendapat nilai A untuk bahasa Spanyol. Tunggu dulu, apa dia bilang bahasa Spanyol? Aku menoleh untuk memeriksa siapa itu. Dan yang mengejutkanku, itu adalah Hector, kapten tim sepak bola. Hector terkenal karena tampan dan sebagainya, tapi juga karena payah dalam pelajaran sekolah. Seseorang pasti sudah mengerjakan PR untuknya. Dan kalian bisa tebak, seorang itu aku. Ini semua masuk akal sekarang. Leila dan Hector pasti sepasang kekasih. Mereka mungkin menarik, tapi mereka berdua payah dalam belajar. Jadi dia memperalatku untuk melakukan PR mereka berdua. Ini semua lebih masuk akal lagi sekarang. Hubungan ini tak ada yang nyata. Ini hanya sandiwara. Dan tak mungkin kubiarkan mereka lolos dari ini. Aku punya rencana sempurna untuk mengungkap mereka. Selama makan siang, aku duduk di meja paling dekat dengan Hector. Lalu aku mulai bermesraan dengan Leila. Aku menyuapinya kentang keju. Kemudian aku membelai rambutnya dan dengan suara keras berkata padanya betapa lembut rambutnya itu. Aku cepat melirik ke Hector, menunggu reaksinya. Tapi tak ada. Dia sepertinya lebih tertarik dengan burgernya daripada dia. Leila mengangkat alisnya padaku. Apa kau baik-baik saja? Kau bertingkah sangat aneh. Aku tertawa keras, kurangkulkan lenganku padanya lalu berkata, sebenarnya lebih ke berteriak. Oh, karena kau ini imut sekali. Tapi kenapa masih tak ada reaksi dari Hector? Dia dan temannya bahkan bersorak. Dan di perjalanan dia keluar kantin, dia bahkan mengacungi jempol padaku. Leila juga tak terlihat terpengaruh sama sekali. Ya ampun, seseorang tolong telepon The Academy. Karena mereka berdua layak mendapat Oscar. Rencanaku gagal total. Ini sangat bikin stres. Aku terdiam dan Leila tahu dan memberiku pandangan bertanya-tanya. Ada yang tak beres, kau bersikap sangat aneh. Oke, jika dia ingin tahu maka baiklah. Jadi aku berseru. Aku tahu kalau makalah bahasa Spanyol itu untuk Hector. Kalian bersama dan kau hanya memperalatku untuk melakukan semua PR kalian. Aku tak bodoh, kau tahu? Terima kasih sudah mengenalmu, tapi tolong jangan pernah lagi bicara padaku. Kemudian aku pergi tanpa membiarkannya mengucap sepatah kata pun. Ya, itulah akhir dari ceritaku. Cukup menyedihkan, iya kan? Aku bohong kalau aku katakan aku tak merasa kecewa soal itu. Aku sungguh menyayanginya. Biarlah, aku akan berkuliah beberapa bulan lagi dan aku akan bertemu cewek imut yang tak akan mengelabuiku untuk melakukan PR cowok lain. Oh, maaf teman-teman, ada yang menelponku. Ya Tuhan, itu Leila. Apa yang dia mau? Kita sudah putus, berhenti menelpon. Apa? Baiklah, janji kau akan biarkan aku sendiri setelah ini. Oke, tunggu, aku akan turun ke bawah. Ya Tuhan, Leila ada di depan pintu rumahku, dan dia bersikeras tak mau pergi kecuali aku bicara dengannya. Jangan kemana-mana semuanya, aku akan ceritakan pada kalian segera setelah aku kembali. Ya Tuhan teman-teman, kalian tak akan percaya apa yang Leila baru ceritakan padaku. Masalahnya adalah, tim pemandu soraknya harus banyak berlatih untuk kontes yang akan datang. Yang artinya mereka tak bisa belajar sesering biasanya. Karena itu, dia harus mencari seseorang yang mau mengerjakan PR mereka, agar nilai mereka tak merosot. Dan itulah saat Leila muncul dengan ide untuk memenangkanku sebagai cowoknya. Semua godaan, lelucon itu, semua adalah bagian dari rencananya. Itu kebenarannya. Tapi Leila tak tahu mengenai lembar soal bahasa Spanyol, karena rekan timnya Harper yang memberi itu padanya. Ternyata Hector adalah pacar Harper. Tak menyangka itu ya kan? Tapi aku masih sangat marah pada Leila karena dia tetap memanfaatkanku. Kemudian Leila mengambil beberapa makalah dan menunjukkannya padaku. Hah? Itu adalah PR dengan nilai B semua. Kemudian dia memberitahuku. Oke, kuakui awalnya aku tak menyukaimu. Aku hanya mendekatimu untuk memanfaatkanmu. Tapi kemudian aku benar-benar jatuh hati padamu seiring aku mengenalmu dengan lebih baik, oke? Jadi, aku berhenti memberimu PR-ku dan aku kerjakan sendiri. Jadi, perasaannya terhadapku juga nyata? Aku tak percaya itu. Akhirnya aku memaafkannya dan sekarang kami lebih bahagia dari sebelumnya. Aku harus bilang, saat Leila dulu bicara padaku, kukira dia itu cewek gila seperti Harley Quinn, yang aku tak akan pernah suka. Tapi aku salah, ternyata akulah yang tergila-gila padanya. Jadi, ternyata aku lebih mirip dengan The Joker daripada yang kukira sebelumnya.